Yang terhormat Wali Kota Makassar, yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia, Ibu Dr. Anda Haja Sitiara MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Bapak Mahyudin SSTP MAP, serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Makbul Halim SOS sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Askambi SS sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Muhammad Husni sebagai moderator, serta Bapak Ibu peserta yang sama berbahagia. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara kegiatan seminar hubungan media dan pemerintah. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikut laporan panitia yang akan dibacakan oleh Ibu Andriani Saleng SIP MSI. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan pembangunan, Ibu Dr. Anda Haji Sitiara MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Kepala Bidang Humas dan IKP, para narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini
untuk menghadiri kegiatan seminar hubungan pemerintah dan media dengan tema efektivitas pemerintah memanfaatkan relasi media dalam sosialisasi ide dan program. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa prinsip kesetaraan dalam bekerja sama diperlukan di antara media dan pemerintah, karena kedua pihak tersebut saling membutuhkan. Pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat, dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sosialisasi ide dan program. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia pelaksana kegiatan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar pelaksana. 1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. 2. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Maksud dan tujuan kegiatan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Makassar dengan seluruh stakeholder termasuk dari kalangan media sesuai peraturan berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 8 Tahun 2019. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Kamis tanggal 3 November 2022, pukul 9 sampai selesai. Tempat Aston Hotel and Convention Center, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10, Makassar. Peserta terdiri dari wartawan media elektronik, media cetak, dan media online. PPID ASN SKPD Sekota Makassar, Humas Kecamatan Sekota Makassar, Humas Perusda Kota Makassar. Sumber dana. Kegiatan ini bersumber pada APBD Kota Makassar tahun anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Narasumber. Adapun narasumber dan moderator pembawa materi kegiatan ini adalah 1. Bapak Mahyudin SSTP MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai narasumber. 2. Bapak Askambi SS, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur sebagai narasumber. 3. Makbul Halim Esos, Pemantau Media sebagai narasumber. 4. Muhammad Husni SOS sebagai moderator. Demikian laporan singkat panitia pelaksana kegiatan ini, dan selanjutnya dimohon Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia, Ibu Dr. Anda Haja Sitiara MSc, dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum saya membacakan sambutan Wali Kota Makassar, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf beliau tidak hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Berhubung waktu yang sama, beliau lagi mengikuti suatu kegiatan yang tidak bisa diwakili, sehingga kepada saya diberikan amanah untuk mewakili beliau tempat ini. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah beberapa hari ini di grup informasi
penanganan COVID-19 di Kota Makassar menyampaikan bahwa sekarang sudah mulai lagi meningkat penyebaran COVID dan rumah sakit mulai terisi lagi, sehingga kami informasikan kepada kita semua tetap kita mengadakan prokes. Jangan sampai kita lalai dan kita menyebarkan virus yang sebenarnya sudah lama berada di sekeliling kita. Hadirin, perkenankan saya, kenapa ini mic-nya? Sini dulu mic-nya, yang tadi mic tak? Iya. Terus, ya. Perkenankan saya membacakan dan mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, baik pejabat fungsional maupun struktural yang sempat hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati narasumber seminar kita yang sudah hadir, ada Pak Makbul, ada adik saya Pak Makbul, ada adik saya namanya Kambi. Ya, ini adik saya ini semua. Karena memang saya lebih tua, sudah hampir pensiun. 1 Januari pensiun nih Pak Makbul. Jadi sudah hampir mengakhiri masa tugasnya di pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dari media, baik media cetak, media elektronik, media online, yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah Kota Makassar, dari SKPD pengelola informasi PPID di setiap SKPD dan humas di setiap perusahaan daerah yang menjadi peserta pada pagi hari ini yang juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena perkenannya lah kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama kita di tempat ini guna mengikuti suatu acara, yaitu seminar hubungan pemerintah dan media dengan tema efektivitas pemerintah memanfaatkan relasi media dan dalam sosialisasi ide dan program. Luar biasa tema ini dan luar biasa kegiatan ini. Apresiasi buat Dinas Kominfo telah melaksanakan kegiatan ini yang memang perlu sekali dilaksanakan ini, supaya baik SKPD maupun media, bagaimana pentingnya kedua lembaga ini berhubungan dan berkolaborasi. Teman-teman SKPD, teman-teman pengelola informasi, humas di Perusda, bagaimanapun bagusnya kegiatan Anda, bagaimanapun luar biasanya kegiatan pemerintah Kota Makassar, kalau tidak berkolaborasi, berrelasi dengan media, tidak ada gunanya. Tidak akan sampai kegiatan saudara-saudara, tidak akan sampai program-program saudara ke masyarakat kalau media tidak ikut terlibat di dalam kegiatan saudara-saudara sekalian. Tempa rodong, tempa kambi. Saya punya pengalaman waktu saya kepala SKPD. Biasa teman-teman SKPD, ada juga ya teman-teman SKPD takut sama media.
Tapi terus terang, boleh ditanya teman-teman wartawan, ruangan saya menjadi pos duduk-duduk mereka. Dan saya selalu bilang begini, kalau saya main-main, kalau tidak datang di ruangan saya bilang begini, ada hot news, semua sudah datang, padahal tidak ada itu. Cuma karena saya rindu berkomunikasi dengan mereka. Saya rindu karena kalau saya berkomunikasi dengan media, ada hal-hal yang orang media tahu, saya tidak tahu. Ada yang mereka tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi saya sering berdiskusi di ruangan saya. Jadi untuk memanggil mereka sering, kalau sepi ruangan saya selalu bilang, ada hot news. Gitu. Bahkan saya waktu itu masih waktu zaman BB, saya buat grup untuk saya sendiri, saya dengan teman-teman media. Jadi mereka segera datang di ruangan saya, padahal saya cuma mau berdiskusi, menjalin hubungan silaturahmi dengan teman-teman media. Begitu saya merasa bahwa penting berhubungan dengan media. Tidak ada sesuatu yang kita perbuat kalau media tidak meliput kita, tidak memberikan informasi, tidak menyambung informasi kepada masyarakat, tidak ada gunanya. Kalau long wish itu Wali Kota Makassar punya program long wish yang begitu banyak diapresiasi oleh kabupaten kota, tidak ada gunanya. Kabupaten kota tidak akan tahu kalau pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota mempunyai program yang luar biasa, yang satu program tapi semua pintu masuk program, semua SKPD masuk di situ. Dunia atau Indonesia, pemerintah kota di seluruh Indonesia tidak akan tahu kalau kita punya program yang luar biasa, kalau tidak ada media. Olehnya itu, luar biasa kegiatan hari ini yang dirancang oleh Kominfo untuk teman-teman khususnya SKPD, pengelola informasi dan komunikasi, juga humas-humas di perusahaan daerah untuk bagaimana menyambungkan, berkolaborasi, berrelasi dengan media yang ada di Kota Makassar. Hadirin yang kehormati, marilah kita bersama-sama memanfaatkan media dalam tanda kutip, memanfaatkan dengan positif, menitikberatkan pada humas pemerintah atau PBID, karena humas merupakan corong informasi pemerintah dalam upaya menyebarluaskan informasi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Perlu juga kami sampaikan kepada rekan media bahwa pemerintah Kota Makassar itu bagian humasnya sudah tidak ada. Secara struktur pemerintahan bagian humas itu tidak ada. Tetapi fungsi-fungsi humas ada semua di SKPD. Olehnya itu ada di SKPD yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi semua fungsi humas ada di SKPD yang dikoordinir oleh Kominfo. Jadi jangan sampai ada media mengatakan kok pemerintah kota diberikan keleluasaan untuk memberikan informasi kepada media terkait dengan kegiatannya sendiri. Tetapi ini masih tetap dalam koordinasi Kominfo Kota Makassar, Dinas Kominfo Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, saya kira itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Teman-teman, khususnya ini teman-teman dari pemerintah kota, mari kita mengisi kegiatan ini dan mendapatkan informasi-informasi dari narasumber untuk bagaimana kita ke depan terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Makassar, ide-ide kegiatan. Berdiri, standing applause ki kami. Sekian, dan kami mohon maaf jika ada yang salah kata, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Terima
terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Sitiara MSc yang telah memberikan sambutan dan secara resmi membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi rangkaian acara pembukaan kegiatan seminar hubungan media dan pemerintah dengan tema efektivitas pemerintah memanfaatkan relasi media dalam sosialisasi ide dan program. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bapak Ibu, menunggu persiapan dari moderator dan narasumber, kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk coffee break sejenak. Sekali lagi, mohon maaf untuk berfoto sejenak. Menghadap ke belakang mungkin Pak. Mungkin bagus menghadap ke ini Pak, ke belakang.
bisa berkumpul bersama sambil menikmati kopi, juga kita sambil berdiskusi di pagi menjelang siang hari ini. Tema bahasan kita pada pagi hari ini yakni efektivitas pemerintah memanfaatkan relasi media dalam sosialisasi ide dan program. Tentunya yang hadir teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah dari PPID, dari Humas semua instansi yang ada di Kota Makassar. Saya kira kegiatan ini sangat pas untuk kita menyantap nutrisi yang bakal diberikan dari narasumber terbaik kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita undang narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Bapak Mahyudin STP MAP. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Yang kedua narasumber kita ada Bapak AS Kambi, Direktur Tribun Timur. Yang ketiga ada pemerhati media kita, Bapak Makbul Halim. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, sedikit pengantar dari saya bahwa media dan pemerintah hari ini adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak terpisahkan. Dia adalah dua unsur yang harus ada dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya kira semua fix, semua final bahwa pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel adalah cita-cita semua pemerintahan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu yang mendasari cita-cita itulah akhirnya kita berbuat pada pagi hari ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pula. Di antaranya ada Pak Kambi, Direktur Tribun Timur. Bagi teman-teman yang barangkali nanti ada pertanyaan terkait media bisa langsung menanyakan ke beliau. Yang kedua ada Pak Makbul Halim, beliau ini adalah pemerhati media yang juga teman diskusi yang selalu menyenangkan bagi kita semua. Dan barangkali nantinya diskusi kita ini akan ada per partnya, ada perbagiannya. Untuk yang pertama barangkali saya berikan kesempatan kepada Bapak AS Kambi selaku perwakilan dari media yang tentunya sudah malang melintang di dunia media khususnya di Kota Makassar. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Guru semangat dan salam sehat. Jadi begitulah aturan salam di era COVID sekarang ini, harus ada salam sehatnya yang terakhir. Sebelum saya masuk di materi inti, saya mau cerita pengalaman saya dengan Pak Makbul. Saya dan Pak Makbul punya sopir yang mirip-mirip. Sopir saya namanya Tony, sopirnya Pak Makbul namanya Doni. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ceritanya ini, sangat menarik sekali. Suatu hari saya ketemu dengan Pak Makbul dan Pak Makbul cerita, bilang sopir saya itu sangat bodoh sekali. Saya juga bilang, barangkali lebih bodoh sopir saya. Jadi mohon maaf kalau namanya Tony dan Doni sini bukan bermaksud untuk, ini hanya kebetulan namanya sama. Akhirnya saya dan Pak Makbul sepakat untuk membuktikan yang mana lebih tidak terlalu pintar antara sopir saya dan sopirnya Pak Makbul, antara Tony dan Doni. Jadi saya dan janjianlah dengan Pak Makbul di Hotel Aston di lantai 3. Dan kita panggil kedua sopir kami masing-masing untuk membuktikan yang mana lebih pantas mendapat gelar kurang pintar. Di depan Pak Makbul saya panggil Doni. Jadi Tony itu sopir saya, Doni itu sopirnya Pak Makbul. Saya panggil Tony.
Saya kasih uang Tony 5 juta. Tolong Pak Makbul nanti kalau saya tahu ada urutannya yang saya lupa. Saya bilang sama Tony, ini uang 5 juta, kau pergi belikan saya mobil di Haji Kalla, showroom Haji Kalla. Tony langsung berdiri membungkuk, siap Pak, siap. Nah, tanpa bertanya langsung pergi Tony. Saya langsung tepuk pundaknya Pak Makbul, makai. Minta nih Pak Makbul. Tuh, bodohnya sopir saya itu. Saya hanya kasih uang 5 juta, suruh pergi mobil, langsung siap. Langsung pergi, tidak bertanya-tanya lagi. Siap Pak. Nah, Pak Makbul bilang, jangan dulu Pak. Kenapa kami? Lihat sopir saya. Dia panggil Tony. Tony sopir tak Pak Makbul tuh? Ya. Tony sini. Tony, sekarang kau pulang ke rumah, cari saya, apakah saya ada di rumah atau tidak? Tony langsung berdiri, siapa? Langsung ketawa Pak Makbul, mana kira-kira lebih dong. Pak Makbul suruh Tony pulang ke rumahnya untuk lihat apa Pak Makbul masih ada di rumah atau tidak. Dia langsung hanya siapa, langsung lari turun ke bawah. Jadi diskusilah saya dengan Pak Makbul untuk memutuskan siapa di antara dua ini, Tony atau Doni ini, yang paling kurang pintar, paling bodoh kalau bahasa kasarnya. Sambil saya diskusi di lantai 3, Tony dan Doni ketemu di parkir. Di parkiran mereka juga diskusi. Bilang Tony, kayaknya bos kita ini sudah tidak beres lagi nih, gila nih kayak nih bos kita di atas ini. Bilang kenapa? Apakah disuruhkan kau Doni? Doni bilang, masa saya disuruh pergi beli mobil, dikasih uang 5 juta? Langsung bilang Tony, kenapa memang? Bilang, apakah itu Pak Kambi itu tidak tahu sekarang ini sudah jam 11. Mana jam 11 malam? Ya mana ada katanya penjual mobil masih buka jam 11. Bodohnya itu Pak Kambi itu tidak masuk akal itu perintahnya itu. Barangkali itu stres-stres itu Pak Kambi. Tidak pintar ini bos ini. Aduh, sayang sekali dia mungkin duluan lahir sampai jadi bos. Doni bilang, Pak Makbul lebih bodoh lagi. Bilang, kenapa? Bilang, masa dia suruh saya pulang ke rumahnya, lihat apakah dia ada di rumahnya. Padahal ada di teleponnya. Bisa dia telepon ke rumahnya, dia tanya apa ada Pak Makbul di situ, ada atau tidak. Jadi bilang itu, iya di Pak Makbul itu stres-stres Tony barangkali. Jadi Tony dan Doni ini juga tidak bisa memutuskan yang mana lebih bodoh antara Pak Makbul dengan Pak Kambi, saya dengan Pak Kambi. Saya juga dengan Pak Makbul tidak bisa memutuskan yang mana antara Tony dan Doni ini yang lebih bodoh. Jadi itulah masyarakat dengan pemerintah Kota Makassar. Masyarakat itu selalu merasa lebih pintar dari pemerintah kota. Pemerintah kota juga merasa masyarakat kita ini, aduh bodohnya di masyarakat sudah dikasih tahu. Bilang begini, masyarakat bilang, apa itu pemerintah kota, masa bikin lagi Pak Kandato. Hanya kita mau ke di Kandato satu-satu. Sudah yang Pak Kandato, ada lagi Matador. Bikin takut-takut semua. Pak Kandato, Matador. Saya termasuk orang yang paling dianggap, mungkin karena saya dianggap dekat dengan Pak Makbul. Sering jalan-jalan dengan Pak Wali. Biasa juga saya ikut dibully. Tapi itu temanmu Pak Kambi. Jadi tidak bilang Pak Wali temannya Pak Kambi beda. Bikin Pak Kandato, bikin Matador. Saya ingin istilah-istilah seram. Saya bilang karena yang dua itu yang Anda baca di media sosial. Kita tidak lupa lagi pada Smart City dulu waktu Partani masih awal-awal 2014-2015 bikin Smart City, bikin Smart PT. Bahkan dulu Pak Dani dianggap wali kota New York. Di periode pertama itu, karena terlalu banyak bikin program pakai bahasa Inggris, nama-namanya Smart City, Smart PT, apa dan sebagainya itu. Mungkin Pak Makbul nanti bisa jelas. Masaker recover apa dan segala macam. Ini Pak Dani kayak wali kota di luar negeri ini. Tidak Indonesialis sekali nama-nama programnya. Sekarang dianggaplah, wih Pak Dani ini kayak wali kota apa ini? Program nama-nama programnya seram-seram semua. Ada yang Pak Kandato, itu Pak Kandato di sampai bengkak itu kepala itu. Pak Kandato,
saya kemarin waktu menulis Pakandato itu, saya kasih istilah bahwa Pakandato itu menempelin dengan memakai tangan dan jari-jari tangan dilipat, kemudian ujungnya ditempelkan dengan keras ke kepala. Nah, itu definisinya Pakandato itu. Tidak ada definisinya secara resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya kira seluruh Indonesia sekarang ini, seluruh warga akan ramai-ramai mencari Pakandato itu. Sampai guru besar Bahasa Indonesia UNM turun tangan menjelaskan apa itu Pakandato. Coba lihat, besarnya jasanya Pak Dhani dalam menyelamatkan bahasa daerah Makassar. Kalau tidak ada program Pakandato itu, mungkin anak-anak kita nanti akan lupa itu apa itu Pakandato. Jadi tidak takut-takut lagi anak-anak kalau awas kok Pakandato kok itu. Dulu itu kalau orang tua kita bilang, "Woi, mau ke Pakandato?" Takut-takut maki itu sampai mimpi buruk maki itu memikirkan itu Pakandato. Sekarang coba kita kasih takut-takut anak-anak dengan Pakandato. Tidak takut itu. Lebih tahu kalau bilang, "Awas kok saya sita handphonemu." Takut itu anak-anak. Daripada diancam dengan Pakandato. Ini Pakandato ini hampir punah. Tiba-tiba Pak Dhani menghidupkan lagi Pakandato, akhirnya orang memikirkan lagi itu. Kalau Matador kan kita sudah tahu, kayak Banten itu yang dikasih berlaga di lapangan di Spanyol biasanya itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah nasib jadi pemerintah. Itulah nasib jadi dapat amanah menjadi kepala dinas Kominfo, kepala humas, di situ itu. Tidak ada tuh yang benar yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat yang tidak memilih wali kota yang sedang memimpin itu. Makanya jangan terlalu pusing kalau dikritik. Biar kami saja, karena yang mengeritik itu hanya sebagian, masih banyak yang diam-diam itu mendukung itu, cuma tidak mau diikut dikritik. Tidak mau dibilangi, "Saudara, saya mau tanya saudara, kenapa saudara mendukung Pakandato?" Tidak mau dibilangi begitu sampai dia diam-diam. Karena menurut pakar, Indonesia ini seperti sekarang ini jadi rusak berat seperti ini, bukan karena terlalu banyak orang jahatnya, tapi terlalu banyak orang pintar yang diam-diam tidak mau bicara. Di dalam ruangan ini, paling saya jadi Pak Makbul yang jahat. Bahwa Bapak semua ini orang pintar, tapi saya dengan Pak Makbul yang bicara dengan Pak Kadis nanti. Jadi yang bikin rusak ini negara, yang bikin kayak kacau ini Makassar, kalau kita anggap kacau di media sosial, di media apa, itu karena orang-orang baik, pendukung-pendukungnya Pak Wali, pendukung-pendukung pemerintah kota itu diam-diam semua. Diam ji. Sementara yang tidak sependapat dengan Pak Dhani, yang tidak sehaluan dengan Pak Dhani itu yang cerewet di media sosial. Jadi itu yang harus kita ingat dulu. Situasi ini menjadi tidak baik bukan karena terlalu banyak orang jahatnya, tapi banyak orang pintar atau banyak orang baik yang diam. Kemudian, ada yang pengen di belakang situ. Saya kira dari judulnya itu Bapak sudah mengerti apa yang akan saya sampaikan. Saya bilang camkan. Itu camkan itu sama dengan Pakandato itu kalau bahasa Bugis itu. Camkan ini kayak dikasih begini, camkan gitu. Artinya ingat baik-baik. Angerangi kalau bahasa Bugis. Angerangi. Angerangi. Mengerang itu kalau dalam bahasa Bugis itu ayam yang sedang menunggu telur untuk menjadi anak ayam. Mengerang. Coba dekati manuk mengerang, kalau tidak nak kejarku, biar tentara pakai bawa pistol, pakai apa, biar Ferdi Sambo. Kalau nak dekat ayam mengerang itu pasti akan dikejar-kejar. Tidak ada yang berani mendekati ayam yang sedang mengerang, karena dia sedang konsentrasi penuh menjaga telurnya dari gangguan siapapun. Itu yang dipakai orang Bugis, angerangi kalau nak kasih peringatan ke anak-anaknya. Mungkin nanti Pak Dhani akan bikin program lagi angerangi untuk seperti Pakandato itu. Ini angerangi kalau bahasa Indonesia camkan. Nih, pemerintah, media dan pemerintah itu saling membutuhkan. Jadi jangan pemerintah
merasa bahwa dia yang butuh media. Karena media juga lebih membutuhkan pemerintah. Apalagi di era sekarang ini. Teman-teman, Bapak, ini saya buka rahasia besar ini. Ada ada Pak Hasim Landan di sini. Rahasianya Pak Hasim Landan ini dari Tribun Timur ini. Mana Pak Hasim? Ai bolos ki. Tidak dikasih sertifikat nanti itu. Sejak merebaknya media sosial, adanya Facebook, adanya Instagram, YouTube, media mainstream. Nah, nanti kita lihat yang mana itu media mainstream, yang mana itu media sosial. Media mainstream itu merasa terancam. Ya, mohon maaf kalau teman-teman media ada Kak KY dari Rasul. Nah, mohon maaf ini rahasia kita bersama ini. Tapi harus kita kasih tahu teman-teman pemerintah supaya mereka tahu posisi kita seperti apa, supaya jangan ada dusta di antara kita. Sejak ada media sosial, itu media mainstream merasa terancam, sehingga mereka membuat media online. Tapi setelah media online baru mau tumbuh-tumbuh, berkembang, tiba-tiba ada COVID-19. Maka semakin terpuruklah media mainstream itu, media online dan media cetak. Satu-satunya yang menyelamatkan media mainstream itu adalah pemerintah. Pemerintah. Coba melihat iklan di Tribun Timur Cetak. Masih adakah iklan dari Honda, dari Toyota, dari Telkom? Tidak ada itu. Yang rajin pasang iklan itu hanya Kominfo, hanya lorong wisata, hanya camat. Artinya apa Bapak, yang menghidupi media sekarang ini, media mainstream, itu sebagian besar, boleh dibilang 80% itu dari pemerintah. Dan itu sudah menjadi rahasia. Kalau tidak ada iklan, maka media itu tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mati, tutup. Gitu, terus sadar-sadar sedikit Pak Kadis Kominfo. Pesan-pesan tongki sedikit. Kalau ada media datang, mau kok apa? Nah, janganlah. Tapi kalau Tribun jangan begitu. Kalau dan Rasul, karena di situ kayak selebes juga. Nanti marah bosnya. Itu. Bagi kami, mohon maaf kalau ada dari tim, ada Smart, teman Smart juga, Smart FM, saudara kami dari Tribun, Kompas Gramedia. Bagi kami di media mainstream kayak Telkom, Grab, yang lain-lain itu semua musuh tanda kutip, saingan. Kenapa kita anggap mereka saingan? Karena mereka juga sudah punya media. Telkom juga sudah punya online, sudah punya radio barangkali, sudah punya radio streaming apa dan sebagainya, sudah punya YouTube. Jadi itu saingan kami. Yang bikin sakit hati kami itu kalau tiba-tiba Kominfo beriklan di medianya Telkomsel, bilang, aduh, bagaimana ini Kominfo ini? Laris itu ya. Itu yang biasa membuat sakit hati, Pak. Jadi mitra setia sekarang media mainstream itu tinggal, boleh dibilang tinggal satu, tinggal pemerintah. Kami di Tribun Timur itu dalam setiap rapat kerja selalu memeriksa bagaimana pendapatan iklan pemerintahnya Tribun Timur. Nah itu senyum-senyum kayak itu. Saya bilang, rahasia itu. Tapi itu harus dipahami supaya benar-benar kita saling memahami. Maksud saya adalah, karena kami ini media mainstream di tengah keterancaman seperti sekarang ini, merasa masih bisa bertahan hidup karena ada pemerintah, jangan Tommy lagi pemerintah bikin media lagi. Di mana kami ini bisa bekerja sama, kasihan. Untung ada YouTube, untung ada Facebook. Nah, sebentar kita cerita di situ nanti bagaimana. DPRD Makassar sebagai sumber iklan kami yang kita anggap juga pemerintah. Tiba-tiba bikin media juga. Semua anggota DPR di situ, ketua-ketua komisi bikin media online juga. Ada online ini, ada online ini. Kami dulu punya data, ada 63 media online
yang diterbitkan oleh anggota DPRD Makassar. Jangan kira kami tidak tahu, kita tahu gitu bos. Dan susahnya minta ampun kalau kita pengusulan anggaran media. Belum itu tahu ada tahu nama online ini .com ini. Iya ada tahu ini. Padahal kita tahu anunya tonji itu. Saat kami dengan Pajar, Tribun Timur Pajar, Rasul setengah mati kita melobi situ, mungkin Selebes juga, teman-teman dari Semar juga, hanya dapat raci-racinya. Sisa-sisanya dari 63 itu. Padahal 63 itu dia tonji yang punya. Kita tahu gitu, tapi kita diam-diam karena kita berharap mudah-mudahan yang lain bisa kita kasih juga. Nah, yang begitu-begitu biasanya, begitu ada masalah langsung, ada ini, ambai. Kita lihat apakah 63 itu bisa membantunya atau tidak. Kira-kira seperti itu. Itu yang terjadi kemarin itu antara Ketua DPRD Makassar dengan kepala apanya itu, humasnya. Sampai saling lapor lah, humas dianggap memobilisasi untuk demo lah, apa dan sebagainya. Sebenarnya dari ini, rahasia ini yang terbongkar. Sama barangkali dengan Ferdi Sambo ada rahasia besar di situ. Jadi Bapak dan Ibu-ibu itu seperti itu. Jadi yang benar-benar harus dipahami sekarang ini oleh rekan-rekan pemerintah itu adalah bahwa ketergantungan atau harapan besar apa kebahasaannya itu ekspektasi. Pak Makbul nanti bisa jelaskan itu apa itu ekspektasi. Ekspektasi terbesar media sekarang ini adalah pemerintah. Jadi kerjasama seperti itu. Jadi kalau ekspektasi ini tidak terpenuhi dengan baik, maka itulah bisa menimbulkan keresahan sosial. Nah, ada ini dampak sosial. Ini Pak moderator kita bisa jelaskan nanti. Beliau ini adalah sosiolog muda UNAS Universitas Hasanuddin. Bagaimana itu bahayanya kalau ekspektasi tidak terpenuhi? Nah, di situ biasa muncul macam-macam. Dan media itu kalau sudah dendam, ini bahaya itu. Kayak perempuan itu media itu. Sedikit saya salah, besok saya terlambat ke bawah, itu lagi, besok lagi, kalau salah sedikit pakan dato, salah. Sudah mimi polisi bilang tidak ada apa-apa, tidak masalah itu apa kemarin itu B120, Batalion 120, atau yang terakhir ini polisi sampah, itu polisi sampah. Polisi sudah bilang tidak ada masalah, kami tidak keberatan, kami menganggap ini niat mulia Pak Wali Kota sampai memakai nama polisi sampah itu. Tapi media masih punya cara untuk menyerang. Nah, dan banyak juga orang masih punya cara untuk menyerang. Jadi kalau ada seperti itu, media itu jangan kita terlalu cepat menyalahkan media, karena kami terkadang di media itu tidak mampu lagi membendung serangan-serangan yang masuk melalui media itu. Kayak kemarin waktu polisi sampah, kayak air bah itu. Semua orang yang menunggu kesempatan untuk menyerang Pak Dani itu kayak keluar semua. Kayak banjir air bah itu, dan airnya lari semua ke Tribun, ke Selebes, ke Semar. Kita Semar setengah mati ini dipakai begini, jangan masuk. Akhirnya ada tomnya lolos masuk. Ya, jadi yang lolos itu 2-3 berita itu yang lolos, kita sudah setengah mati benteng itu sampai masuk itu. Karena itu yang mau menyerang juga banyak sekali masuk. Jadi seperti itu. Jadi bantulah kami kalau ada yang seperti itu. Karena Pak Mahyudin langsung marah-marah. Kenapa ini Tribun? Katanya mitra, masa dikasih begini? Lai kodonge banyaknya itu kita. Saya sudah tidur itu tiba-tiba masuk jam 2 itu. Jam masuk subuh-subuh itu Pak Mahyudin. Saya sudah tidur, saya anggap aman nih. Aman Pak. Bangun pagi-pagi, ada lagi. Ternyata jam 2 masuknya, jam 2 subuh. Karena mereka ini memang sudah punya seperti itu. Jadi media online itu Bapak dan Ibu-ibu, semua dulu kalau media cetak itu tidak akan dicetak sebelum dilihat oleh manajer produksi, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi. Periksa satu-satu itu. Ganti kok ini. Fotonya ini tidak bagus. Ini tidak bagus captionnya. Silakan bawa ke montase, cetak. Sekarang media online tidak ada lagi, kita bisa periksa karena ada di Tribun itu
12, mungkin sekitar 12 editor yang semuanya bisa langsung mengupload berita. Diambil, masuk upload situ. Upload. Jadi tidak mungkin lagi, misalnya saya sebagai manajer produksi, tidak mungkin lagi saya datangi satu-satu itu, editor 12 itu. Apa kau mau upload? Kau apa kau mau upload? Mana upload? Tidak mungkin. Nah ini mereka ditarget minimal kalau reguler itu 40 berita per hari. Di 40 itu satu orang itu bikin 40 berita. Kalau baru 25 beritanya, sudah jam berapa mereka 40 berita dalam waktu 8 jam. Karena rata-rata editor itu bekerja 8 jam. Mereka diwajibkan mengupload 40 berita. Nah ini ada Inka juga jadi peserta ini, teman kami juga ini, pendirinya juga Tribun ini. Merasakan itu betapa menderitanya kita itu. 8 jam harus mengupload 40 berita. Jadi kalau sudah 7 jam bekerja, baru 25 berita diupload, sembarang itu nambil. Begitu ada yang kirimkan WA, angkat cepat ini, angkat cepat supaya terpenuhi. Kadang juga seperti itu. Jadi kontrolnya kurang maksimal lagi. Dan tidak mungkin misalnya bisa mengontrol satu-satu itu yang 12 itu. Jadi seperti itu kondisinya sekarang ini yang harus kita saling memaklumi. Makanya kalau ada berita yang menurut kita harus segera perbaiki, segera secepatnya sebelum berita itu menyebar. Ya, karena kalau lain kan dalam hitungan 5 menit itu, apalagi kalau berita yang dikirim orang lewat grup WA, tunggu mentomi itu. Ada Mika, begitu ada di Tribun itu langsung upload di grup-grup WhatsApp, menyebar misalnya kiri kanan. Kalau sudah 15 menit setelah terupload, setengah mati itu kita bendung itu. Kalau misalnya baru 1 menit ada langsung bisa, dulu ini, masih bisa setidaknya leceh-leceh sedikit. Tapi kalau menyebar berat apalagi dulu waktu masih ada Babe itu ada agregator dulu namanya Babe. Biar kita edit di Tribun, kalau sudah beritanya Tribun diambil di Babe atau beritanya Rasul diambil di Babe, kita edit di Tribun tidak berubah yang di Babe itu. Padahal yang disebar-sebar orang yang di Babe. Kita telepon pilih ke Jakarta. Ada memang perwakilannya Babe di Tribun News dulu. Kita telepon itu, tolong diedit dulu ini, perbaiki ini. Itu lama prosesnya karena mereka melayani dari seluruh Indonesia. Untung sekarang tidak ada yang Babe, jadi ternama sedikit. Tutup Babe. Tidak mampu membiayai operasional karyawannya. Mungkin kerjasamanya dengan pemerintah kurang jadi tidak bisa bertahan gitu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, apa sebenarnya yang kami butuhkan di media? Sudah mau habis slide-nya, belum yang pertama. Ini yang kita butuhkan di media ini. Kalau ini terpenuhi, insyaallah kita akan selalu bisa berjalan riang gembira bersama. Kita hanya butuh konfirmasi, kita hanya butuh berita original, bukan rilis seragam, berita lengkap, foto khusus, dan sebagainya. Sekarang kenapa sayang sekali humas sudah dihapus seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu staf ahli, Ibu asisten. Tapi sebenarnya ada baiknya juga, supaya tidak ada lagi rilis seragam. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak, di teman-teman di Kominfo, kalau kita bikin rilis, jangan satu kali bikin, dikirim ke semua media. Saya biasa kalau ada rilis itu, kalau ada muat Rasul, belum ada di Tribun, saya kasih tahu anak-anak, jangan kau lagi muat ini. Jangan sampai sama judulnya, sama fotonya, sama isinya. Merasa tertipu itu orang yang membaca itu, dan pemerintah kota juga akan dianggap tidak bagus. Bilang, berbahaya ini beritanya. Lihat kok itu sama jadi Tribun, sama jadi Rasul, sama jadi Fajar. Coba bikinlah rilis yang berbeda-beda. Minimal judulnya beda yang dikirim ke Rasul, beda judulnya yang dikirim ke Tribun, beda judulnya dikirim ke Fajar, beda fotonya. Kan banyak jadi di situ. Karena seperti ini tadi itu kondisinya itu. Kalau editor kepepet kejar target berita yang dapat dari rilis itu, tidak ada ubah-ubah itu, langsung saja tendang ceritanya itu. Tendang masuk di CMS. Ada namanya itu CMS di kita. Masuk di situ tinggal enter, menyebar. Jadi usahakanlah bikin rilis yang beda-beda.
pahami karakter media. Kalau Tribun Timur itu biasanya juga suka kalau cerita orang. Kalau Fajar mungkin suka filosofi, kalau Rasul suka sejarah. Jadi kalau kirim berita ke Rasul, lorong, ya banyaklah cerita bahwa sejarah lorong ini di sini mi dulu Datu Museng dengan Mai Padiapati baku kejar-kejaran, dikejar oleh Karenggalesong. Sekarang lorong ini menjadi lorong wisata. Misalnya seperti itu. Kalau mau dikirim di Tribun, di lorong ini banyak artis-artis lokalnya. Ada di sini, lahir di sini, lorong ini pernah didatangi oleh artis ini. Ya, mungkin berita seperti itu disuka oleh Tribun. Artinya padahal di berita yang sama, tapi kita lihat beda-beda yang apa yang ada di lorong itu sesuai dengan kesukaan media masing-masing. Jadi inilah pentingnya saya kira Pak Kadis, begitu ada kerjasama besar antara media dengan instansi, kita memang sudah harus briefing kecil-kecilan sampai ke level uploadernya. Jadi kerjasama ini harus dipahami bukan hanya pimpinan, tapi sampai dipahamkan ke level uploadernya, sehingga begitu ada masalah, begitu ada berita yang kurang bagus. Bagusnya online itu karena bisa jadi delete dalam waktu tertentu sebelum menyebar. Tapi kalau sudah menyebar apalagi sudah masuk di Babe, sekarang Babe sudah tidak ada, tapi ada lagi YouTube Community. Ini lebih berbahaya ke depan ini, YouTube Community ini diramalkan bisa bersaing dengan Google nanti itu YouTube Community itu dalam mencari berita. Jadi sebelum menyebar, karena kalau sudah terlanjur menyebar, diambil oleh agregator, itu namanya Babe, Google, itu namanya agregator. Saya tidak tahu kenapa dinamakan agregator itu, Pak Mak barangkali bisa jelaskan nanti. Kalau sudah dimakan oleh agregator, maka kami sebagai penyedia konten tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena biar diedit, tetap yang di agregator itu yang akan dibaca oleh masyarakat, kecuali kalau kita hubungi pengelola agregator itu untuk mengubahnya sendiri. Saya kira itu pengantar dari saya. Jangan lupa Tony dan Doni tadi itu. Jadi kalau ada yang kritiki, ada Pak Dedi juga di sini dari Kadishub, Dishub. Kalau ada yang kritik Dishub bilang, Tony ini atau Dodi ini yang mengkritik. Anggaplah Tony dan Doni itu yang mengkritik, supaya jangan kita terlalu stres dikritik. Karena pemerintah itu tidak pernah benar di mata masyarakat, karena kebutuhan masyarakat terlalu banyak. Itu tadi itu ekspektasi itu terlalu tinggi. Masyarakat kita sedikit-sedikit pemerintah. Biar got di depan rumahnya tersumbat, langsung saya bilang, mana Pak Camat? Ini ada got tersumbat. Padahal aduh, kau tahu yang bersihkan gitu, masa biar depan rumahmu? Daun-daun nangka di depan rumahnya berjatuhan. Saya tetangga dengan Pak Dedi. Daun nangka saya biasa kalau banyak berjatuhan di depan rumah, saya bilang, waduh, mana dinas sampah ini tidak datang lagi ambilin. Padahal kita yang tanam pohon, kita yang malas menyapu, masa pemerintah lagi disalahkan? Tapi memang seperti itu. Karena kebiasaan pemerintah juga terlalu memanjakan masyarakat. Masa masyarakat tidak mampu belanja, pemerintah siapkan BLT? Dan seakan-akan sudah dianggap kewajiban, tapi ya seperti itu di era demokrasi ini, karena ketergantungan pemerintah terhadap masyarakat juga tinggi sekali. Setiap 5 tahun butuh mising, setiap 5 tahun ada mising. Akhirnya selalu dirawat itu, jangan sampai mengganggu 5 tahun yang akan datang. Jadi terlalu dimanjakan oleh masyarakat, akhirnya masyarakat terlalu memiliki ekspektasi terlalu tinggi terhadap pemerintah, dan dalam rangka tidak terpenuhinya ekspektasi inilah yang menimbulkan kritik-kritik apa dan sebagainya. Dan kadang seseorang itu mengkritik bukan karena kepentingannya, tapi kepentingan orang-orang yang ada di belakangnya. Aduh, ini susahnya itu pemerintah. Bayangkan satu di jabatan Perusda, nah berapa orang yang mendaftar? Satu di jabatan direktur utama PDAM, berapa tim sukses yang mendaftar menjadi calon di situ? Belum yang bukan tim sukses. Wah, nah satu yang mau diterima. Nah, yang diterima ini akan menjadi teman, yang lain itu berpotensi menjadi Tony dan Doni. Itu yang akan menyebar cerita lagi di luar. Itu. Ya seperti itulah. Jadi jangan kita terlalu stres kalau dikritik, karena kalau tambah stres itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita
pasang iklan bede, nah bilang Pak Moderator. Saya kira demikian, nanti kita lanjut lebih jauh. Baik, terima kasih Pak Kambi. Jadi saya kira cukup matang tadi yang disampaikan Pak Kambi bahwa media punya fungsi yang sebenarnya adalah menyampaikan kebenaran. Jika ada misalnya instansi atau teman-teman yang merasa apa yang disampaikan media itu tidak benar, bisa segera dikonfirmasi. Karena kebenaran akan hilang jika orang-orang yang mengerti kebenaran hanya diam dan tidak melakukan konfirmasi. Bukan begitu barangkali Pak Kambi? Untuk selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Makbul, mungkin ada sedikit arahan terkait bagaimana sih kendala-kendala kita terhadap sinergitas pemerintah dengan media selama ini di lapangan. Mungkin akan selanjutnya disampaikan secara tajam oleh Bapak Makbul Halim. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata audiens itu tergantung suaranya pemateri. Kalau Dodong suaranya pemateri, Dodong Tong itu suaranya audiens. Dan kalau Dodong juga honornya pemateri, Dodong Tong itu audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Kominfo, Pak Mahyudin, Pak AS Kambi dari Tribun Timur, Pak Moderator, Mama Husni, dan teman-teman dari Pemkot Makassar. Ada juga saya lihat Pak Idris ya dari PDAM, dan teman-teman lain dari PPID, kecamatan, humas, juga beberapa media yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Materi saya hari ini adalah judulnya adalah problem kelembagaan dalam hal kemitraan atau kerjasama atau hubungan antara media dan pemerintah. Kalau Pak Kambi tadi dia berkelakar bahwa media membutuhkan sekarang pemerintah, yang saya mau bilang ini, jangan percaya itu. Jangan percaya, saya akan tunjukkan kenapa paradigma pemerintah itu berbeda dengan paradigma media dalam hal pengelolaan manajemen arus informasi. Tetapi sebelum kita ke sana, saya ingin menyampaikan pengantar mengenai variasi struktur dan fungsi secara kelembagaan, apa yang selama ini kita kenal dengan nama Humas, hubungan masyarakat, atau public relation atau PR. Nah, Ibu Asisten tadi dalam pengantarnya atas nama Pak Wali Kota Makassar mengatakan bahwa di pemerintah Kota Makassar itu sekarang Pak Kadis ya, itu sudah tidak ada lagi humas. Ya, nah secara kelembagaan sudah tidak ada humas. Namun secara faktual fungsi-fungsi humas itu tetap berjalan. Ya. Itu salah satu hal yang berubah di pemerintahan sekarang. Dan saya kira hampir di seluruh pemerintahan daerah memang sudah tidak ada yang namanya humas. Kalau di provinsi dulu namanya itu Biro Humas. Kemudian di bawahnya Biro Humas itu ada bagian humas, bagian protokol, dan bagian saya lupa lagi namanya. Bahkan di beberapa daerah tidak ada lagi sama sekali yang namanya humas. Ya. Nah inilah yang perubahan di struktur pemerintahan inilah yang kemudian membawa dampak juga dalam konfigurasi hubungan antara media dan pemerintah. Nah,
bisa kita lihat bahwa misalnya di berbagai pemerintahan daerah, fungsi-fungsi humas yang terlembagakan itu malah dihilangkan. Ya sama mungkin dengan pemerintah Kota Makassar, malah dihilangkan sama sekali. Dulu ada Kabak Humas, kalau saya tidak salah pejabat terakhir itu adalah Pak Rum, ya. Pak Firman. Oh ya, Pak Firman. Itu setahu saya Pak Rum dulu. Pak Rum baru Pak Firman. Ya, Pak Firman, kemudian ke Pak Rum. Kembali lagi, Undo. Kemudian dia diundo, didiskualifikasi. Akhirnya kembali lagi ke Pak Firman. Nah, itu belum lagi misalnya itu baru lembaga yang hilang. Ada lagi fungsi yang tetap ada, tetapi itu posisinya secara struktur itu di downgrade, itu diturunkan. Misalnya di provinsi sekarang ada Dinas Kominfo kalau saya tidak salah ya, pejabatnya itu Pak Hamson. Nah di bawahnya Pak Hamson itu ada lagi bidang, ya. Jadi bidang IKP. Nah jadi ada bidang. Nah yang menangani fungsi-fungsi humas itu sekarang di sana namanya bidang. Padahal dulu sebelum berubah itu dia eselon berapa itu kalau bagian dulu? Ya, eselon 3A. Nah sementara sekarang bidang eselon 3B turun. Nah penurunan eselon ini membuat juga agregasi dan akselerasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi humas itu berubah juga. Nah ini juga membuat teman-teman media menjadi gamang dalam menjalin hubungan secara ofisial, secara resmi. Nah, ada juga fungsi-fungsi humas itu ya sekarang kayak di pemerintah Kota Makassar itu saya lihat itu ada dua, ada di Kominfo, ada juga di Sekretariat Umum Protokol. Kalau protokol namanya dokumentasi pimpinannya, Dokpim, ya, Dokpim. Terus di Kominfo, IKP. ya IKP. Apalagi Informasi Kebijakan Komunikasi Publik. Ya, Informasi Komunikasi Publik. Nah, bayangkan, saya tidak mengajak untuk membayangkan. Dalam satu pemerintahan saja, fungsi humas itu dilaksanakan oleh dua institusi atau dua OPD dalam pemerintahan itu. Bahkan kadang-kadang saya susah membedakan. Ketika ada masalah di pemerintah kota dan saya dianggap dekat dengan pemerintah kota, saya kadang-kadang siapa saya bisa diskusi ini? Apakah protokol atau Kominfo? Nah, itu baru saya. Bagaimana dengan teman-teman media? Ya, yang kayak Pak Kambi misalnya, atau ya Pak Hasim dan teman-teman yang lain. Nah, ada lagi yang terakhir, seperti yang dikatakan tadi Pak Ibu Asisten, malah sekarang fungsi-fungsi humas itu didistribusi ke unit-unit yang paling kecil dan di bawah. Sekarang ini kecamatan di Kota Makassar itu masing-masing ada humasnya. Ya. Sudah ada humasnya, ada lagi PPID. Nah, itu sudah dua, memang di situ fungsi kehumasan yang berjalan. Inilah perubahan-perubahan yang saya sampaikan di pengantar saya ini sebagai problem, sehingga baik teman-teman pemerintah maupun media atau penggiat media mesti mereview lagi bagaimana model hubungan kelembagaan itu. Ya. Selanjutnya, ya. Nah ini saya mudah-mudahan bisa singkat. Jenis-jenis relasi terhadap media, maksudnya relasi ini apakah pemerintah atau organ-organ pemerintah atau dan lain-lain. Nah, kalau relasi itu dalam bentuk leadership, berarti kan yang menentukan relasi itu adalah pejabatnya, apakah itu kepala daerahnya atau kepala dinasnya atau camatnya atau kepala OPD-nya. Nah, itu namanya leadership. Nah, leadership ini ketika kita mendapatkan posisi itu atau ketika seseorang mendapatkan posisi itu, katakanlah dalam bentuk jabatan,
Ya namanya juga pejabat. Ya banyak orang mau berhubungan. Nah itulah sebabnya kenapa tanda panahnya itu ke ke bawah lagi. Ya ini. Nah kenapa tanda panahnya itu ke relasi kuasa? Akhirnya siapa yang berhubungan dengan pejabat ini? Ya media dan pejabat dalam pemerintahan itu hubungannya itu sifatnya itu relasi kuasa. Ya karena ada kekuasaan sehingga kita berhubungan, sehingga hubungan itu sifatnya sangat fungsional. Contoh misalnya seperti Pak Mahyudi, misalnya Pak Kadis. Besok-besok dia jadi kepala Satpol PP, Kasat PP. Masih berhubungan tidak dia dengan wartawan? Ya kecuali kalau ada humasnya sendiri. Misalnya di Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, jadi di situ ada relasi yang sifatnya relasi kuasa. Makin bagus leadershipnya seseorang dalam jabatan itu, ya makin bagus juga relasi kuasanya. Ya, sehingga ada orang yang merasa sekalipun misalnya Pak Kambi bukan direktur Tribun, ya, karena dia jadi Bupati Pangkep misalnya nanti, tetap baik hubungannya tuh dengan media. Ya, karena leadershipnya ada yang sifatnya friendly di situ. Ya. Nah, ada juga yang sifatnya kelembagaan. Nah, ini yang dimaksud tadi Pak Kambi ini. Nah, sifatnya kelembagaan. Jadi, relasi antara media dengan pemerintah, yaitu betul-betul tidak lebih dari hubungan kelembagaan. Nah, sehingga itu yang biasa disebut teman-teman sebagai kemitraan. Ya. Bagaimana sih kalau sifatnya kemitraan? Ya, artinya kan yang berhubungan dalam kemitraan itu posisinya setara. Ya, posisinya setara dan secara ofisial ada hubungan kalau menjadi mitra. Tapi kalau tidak menjadi mitra, tidak ada hubungan. Ya. Orang Jakarta bilang siapa lu, siapa gue. Kalau tidak ada kemitraan. Tapi kalau ada kemitraan, yang terhormat Bapak Makbul Halim, yang terhormat Direktur Tribun Timur Pak Kambi, ya itu ada kemitraan. Tapi kalau tidak ada kemitraan, tidak ada. Begitu saja. Nah, ini semua ada dampaknya masing-masing dalam kegiatan atau dalam aktivitas jurnalisme yang umumnya dijalankan oleh media, baik media mainstream maupun media online. Kemudian ada yang karena jaringan sosial. Nah, saya ada teman dulu almarhum yang bernama siapa, Humas Provinsi dulu, Anas GS. Ya, saya anggap beliau itu karena dia sudah punya jaringan sosial yang mumpuni, sehingga jadi ketika dia menangani suatu pekerjaan, ada ini leadershipku saya tidak gunakan toh. Tidak ada juga kemitraan dalam hal kelembagaan, tetapi karena jaringan sosial saya yang menyebabkan pertemanan saya dengan Pak Kambi. Nah, jadi begitu misalnya ada gosip misalnya Makbul Halim selingkuh, ya saya jamin itu tidak akan muncul di Tribun, karena Pak Kambi akan mensensor dengan sendirinya. Ya, karena itulah pertemanan. Ya, saya teman Bapak. Tetapi kapan masalah Bapak berubah menjadi informasi publik, maka saya bukan teman Bapak, saya adalah wartawan. Saya berubah menjadi wartawan. Nah, makanya waktu itu saya bilang, kalau misalnya ada masalahnya Bapak terlibat penipuan atau terlibat asusila atau apa, ini bukan saya mengajari Pak ya. Ya insya Allah, selama saya jadi wartawan saya tidak akan angkat itu selama belum menjadi informasi publik. Tetapi kapan menjadi informasi publik, maka itu akan menjadi kewajiban saya sebagai jurnalis. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Karena inilah kewajiban saya kepada publik. Nah, itulah kira-kira jaringan sosial yang menyebabkan kita ada banyak pertemanan. Contoh, misalnya siapa contoh yang bagus ya? Misalnya Pak Nurdin Abdullah.
Pak Nurdin Abdullah waktu memimpin Bantaeng sebagai bupati, dia juga punya pertemanan menurut saya bagus menjadi contoh bagi yang lain. Karena jaringan pertemanan itulah sehingga dia selalu mendapatkan dia selalu mendapatkan formulasi-formulasi informasi yang kalau orang sekarang ini disebutnya sebagai pencitraan. Padahal sebenarnya Pak Nurdin Abdullah bukan melakukan pencitraan. Ya. Dia memang punya jaringan sosial yang bahkan sudah masuk ke skala nasional. Bayangkan Pak Nurdin Abdullah waktu itu, dia hanya seorang bupati di kabupaten yang sangat kecil, jumlah penduduknya itu 300. Ya kurang dari 300.000, ya. Tetapi ketika Pak Jokowi terpilih pertama kali, dia orang yang salah seorang dari selatan yang digosipkan akan menjadi Menteri Pertanian waktu itu. Tahun 2000 berapa ke 2014? Ya 2014 periode pertama Pak Jokowi. Tidak ada orang Sulawesi Selatan yang digosipkan. Itu karena apa? Dia sudah punya jaringan pertemanan dengan jurnalis-jurnalis senior yang ada di Jakarta. Atau kita contoh misalnya Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla jangankan satu kata satu huruf saja dia bilang. Ini belum satu kata satu huruf ya. Itu punya dampak. Kenapa? Ya karena itu jaringannya, jaringan pertemanannya. Kemudian ada relasi media dengan media itu bentuknya seperti pemanfaatan ruang publik. Ya, karena hubungan itu hanya pada ruang publik, ya sehingga sifat hubungan itu menjadi mengambang, menjadi apakah istilahnya? Ya istilahnya mengambang, tidak jelas, mau ke atas dia tidak juga, mau ke bawah tidak juga. Kalau ada angin dia terbawa angin. Ya, floating. Kalau saya pakai bahasa floating ini. Floating itu artinya dia seperti kalau hasil survei ada namanya masa mengambang. Suara mengambang. Suara mengambang itu belum ada pilihannya sama sekali. Nah, relasi antara pemerintah dan media yang sifatnya atau berbentuk ruang publik itu biasanya itu tidak menentu. Kita pakai tadi mengambang, tidak menentu. Nah, artinya apa? Katakanlah misalnya Pak Kadis Kominfo yang dipercayai oleh Pak Wali Kota untuk menangani hal-hal yang bersifat kehumasan. Tapi karena hubungannya dengan Tribun Timur misalnya hanya hubungan ketemunya di ruang publik, ya maka penyelesaiannya juga di ruang publik. Salah satu contoh, ada masalah baru kemudian Pak Kadis menghubungi Pak Kambi. Kenapa? Karena ada lagi berita kurang bagus. Misalnya ada polisi sampah nah, dan sebagainya. Nah itulah kira-kira hubungan itu terjadi hampir semuanya berada di titik nol, tidak ada hubungan sama sekali. Nah kemudian selanjutnya ya scroll lagi. Nah inilah yang saya mau mengatakan bahwa saya berbeda dengan Pak Kambi. Ini ada perbedaan paradigma antara pemerintah dengan media. Kalau orientasi pemerintah itu adalah public service, yaitu pelayanan publik. Ya. Nah, sementara untuk level ini media itu adalah orientasinya industri, bisnis. Nah, jadi kalau pemerintah bekerja sama dengan media, nah tentu penawarannya pemerintah kepada media bahwa apakah kerjasama ini akan meningkatkan peran saya dalam pelayanan publik. Begitu kira-kira pertanyaan pemerintah Pak Kambi. Ya. Nah sebaliknya Pak Kambi kepada Pak Kadis, dia akan bertanya, ada juntungnya ini kah? Ya namanya juga industri media. Ya, ini tadi yang tidak diakui secara gamblang oleh Pak Kambi. Ini sebenarnya media itu setiap dia membangun hubungan, itu dulu. Ada jika yang
berapakah iklan yang dia mau pasang ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah. Kemudian oh ya itu public service tadi, ini kegiatan industri. Nah, kalau pemerintahan itu adalah kepuasan publik, kepuasan warga, kepuasan masyarakat. Makin tinggi tingkat kepuasan masyarakat, itu makin tinggi prestasi pemerintah. Nah, makanya setiap tahun itu, saya kira di Kominfo juga mungkin dia akan disampaikan nanti, itu setiap tahun selalu membuat survei untuk mendapatkan gambaran dari kepuasan pemerintah. Bagaimana kepuasan publik, kepuasan masyarakat. Sementara kalau media, ya seperti tadi itu. Jadi bukan kepuasan masyarakat orientasinya. Orientasinya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Kira-kira begitu. Nah, lalu, apa yang selalu diinginkan oleh pejabat pemerintah ketika berhubungan dengan media? Yaitu supaya selalu ada citra positif dari kegiatan media oleh pemerintah itu sendiri. Citra positif. Nah, kalau media, lain orientasinya. Media itu adalah, ya, ada istilah itu namanya bad news is good news. Jadi peristiwa jelek itu berita bagus itu. Nah, itu tapi di sini saya pakai kontroversi. Jadi makin kontroversi pemerintah itu makin enak diberitakan. Apalagi sekarang ada namanya Google, apa namanya? Ini teman-teman media online tahu sekali ya. Makin banyak dibuka itu, makin banyak dapat iklan dari Google AdSense. Nah, bayangkan kalau ada berita Pak Makbul Halim memperkosa, misalnya saya kepala dinas, pasti tinggi beritanya itu. Atau kontroversi, Pak Makbul Halim memotong honor tenaga kontraknya. Pasti itu berita bagus sekali. Ini yang dimaksud good news, bad news is good news. Nah, kita di pemerintah membayangkan bekerja sama dengan media untuk mendapatkan citra positif. Tetapi media ketika berhubungan dengan pemerintah, apapun itu, mau hubungan kerjasama dalam bentuk kontrak atau dalam bentuk kemitraan, tapi begitu tiba-tiba ada peristiwa kontroversial, ini lebih banyak menghasilkan dolar ini daripada nilai kerjasama kita. Nah, tapi ya nanti, tapi Pak Kambi tidak bisa ditanggapi. Nah, kemudian ini juga disinggung Pak Kambi tadi, kalau pemerintah itu selalu mengandalkan rilis, mengandalkan berita yang disetting sendiri. Nah, sementara institusi media itu, saya tidak tahu kalau ada perubahan ya. Sementara media itu sendiri, dia lebih menginginkan untuk meliput sendiri kegiatan-kegiatan pemerintah. Ya, kenapa? Karena dia ingin beritanya bukan didikte oleh pemerintah. Ya. Ya, kamu media apa? Karena memang tugas ini untuk misalnya, kalau saya misalnya kepala humas atau misalnya kepala dinas, ya memang tugas saya untuk mendikte media. Tapi kalau media tidak mau terdikte, ya silahkan. Kalau tidak mau terdikte, ya turun tong itu bela. Nah, jadi itulah bedanya. Kira-kira seperti itu paradigmanya. Dan saya tutup materi saya ini dengan kutipan, saya tidak tahu siapa yang pernah bilang, tapi mudah-mudahan tidak pernah ada yang bilang, sehingga saya yang pertama bilang ini. Kegiatan untuk memposisikan pemerintah dan media menjadi sejalan adalah suatu seni. Kenapa disebut seni? Karena di situ tidak ada pihak, tidak ada keuntungan satu pihak yang diperoleh dengan harus merugikan pihak lain. Ya, itulah seni. Jadi kita bekerja sama, Anda tidak kekurangan, Anda tidak rugi, ya kami juga tidak rugi. Karena seperti tadi, ya berita buruk itu banyak pembacanya. Sementara kalau berita rilis, sedikit sekali pembacanya. Sudah 2 hari tayang, baru 80 pembacanya. Kalau berita rilis. Sementara kalau beritanya Pak Makbul selaku kepala dinas, memotong honor tenaga kontraknya, baru 1 menit tayang, sudah 5.000 pembacanya. Lebih suka Google AdSense. Nah, karena itu maka, itu tadi, ini adalah seni. Jadi, tidak ada satu pihak untuk mendapatkan untung di mana harus merugikan pihak lain. Jadi, istilahnya ya sama-sama untung. Win-win solution.
ya ada titipan tadi dari Pak Kambi, ekspektasi media kepada pemerintah. Ya, memang kalau kita membaca jurnal-jurnal tentang perkembangan media media elektronik, media-media yang multiplatform sekarang, ya memang pemerintah sekarang ini yang paling stabil belanjanya dalam menghidupi media-media. Contoh misalnya kita jangan bilang misalnya Tribun Timur atau Fajar yang setingkat Kompas saja, Kompas dengan majalah Tempo itu menguasai itu hampir kira-kira 30% halaman itu iklan dari pemerintah, apakah itu dalam bentuk advertorial dan sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa apa ekspektasi media terhadap pemerintah, ya seperti itu, karena tidak ada lagi memang perkembangan variasi-variasi media, misalnya seperti YouTube sekarang, ada lagi YouTube komunitas, ada TikTok, ada sekarang ini program-program pemerintah yang highlight, itu semua itu mengandalkan media-media yang multiplatform itu. Ada Twitter, ada online, ada Instagram, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian maka media mainstream itu memang ruangannya makin sempit. Ya, soal agregator, ini memang cilaka memang ini agregator ini. Jadi ada namanya keranjang, begitu masuk keranjang nasional susah nih. Itu tadi seperti baca pesan, Yahoo, aplikasi lain, Google, apalagi tadi itu Google baca pesan. Nah, mereka itu semua adalah aplikasi-aplikasi atau program pengumpul berita. Jadi mereka tidak punya wartawan, tidak ada wartawannya. Ya, cuma begitu ada berita yang misalnya dirilis oleh satu media dan dia ambil, karena mereka sudah punya banyak pembaca. Nah, mereka hanya mengumpul berita, itulah yang disebut sebagai sebagai agregator. Kalau saya tidak salah ada baca pesan, ada baca pesan sekarang itu sudah media bersifat media kalau saya tidak salah. Kecuali baca berita, Babe, yang ternyata saya baru tahu ternyata sudah tidak ada. Nah, agregator ini itulah makanya sebagai penutup ya, untuk kepada semua pihak, jagalah perilaku kita sekarang. Karena sekali kita tampil di dalam pemberitaan digital, maka jejak digital itu tidak bisa dikasih hilang. Saya kasih contoh. Ketika Makbul Halim Makbul Halim di Google, apa yang tampil pertama? Itu waktu saya ditahan, pakai baju rompi tahanan. Nah, itu. Atau istilahnya pokoknya jagalah, kurangi berinteraksi sehingga menjadi bahan pemberitaan. Karena amanlah kita ini tidak pernah jadi bahan pemberitaan, karena kita tidak akan. Sekarang ini Pak, kejam sekali itu namanya jejak digital. Jadi tidak bisa lari orang. Kemarin saja Pak Anies Baswedan misalnya, yang memaki-maki itu pembangunan yang bersifat fisik, akhirnya diputar lagi sekarang. Ya, karena ternyata Pak Anies Baswedan banyak membangun fisik. Ya. Atau Ahok yang dulu memaki-maki orang, itu lagi yang diputar. Kalau Anda tidak pilih jangan memilih pemimpin DKI yang seperti ini, karena Anda akan dimaki-maki. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari jejak-jejak digital. Nah, oleh karena itu maka ya kecuali kalau kita berteman dengan Google supaya hapuskan, tapi itu biayanya miliaran. Pak Moderator, demikian materi saya. Nanti kita akan lanjut kalau masih ada waktu untuk saling sharing, kalau ada yang perlu dilanjutkan atau ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk pemateri kita, Pak Makbul. Saya kira semakin siang ini semakin menarik,
Kalau tadi Pak Kambi bilang bahwa media ini adalah mitra pemerintah, itu disclaimer sama Pak Makbul. Oh ternyata tidak. Justru media dengan pemerintah ini ibarat air dan minyak goreng Pak Makbul ya. Dia susah menyatu karena beda orientasi. Yang satu adalah industri untuk memperoleh keuntungan, yang satu adalah orientasi pelayanan publik. Ini adalah dua sisi yang tidak mungkin bersatu. Nah, bagaimana mempersatukan itu? Barangkali pemateri kita selanjutnya bakal lebih mengulas tajam terkait bagaimana mensinergikan dua yang sebenarnya ini adalah seni. Ketika kita mempersatukannya, tadi di slide terakhir Pak Makbul bilang mempersatukan dua kutub ini adalah seni. Media dengan pemerintah ini jika dipersatukan adalah keberhasilan yang luar biasa. Nah, kira-kira kiat-kiat seperti apa yang bisa mempersatukan dua kutub ini, media dengan pemerintah, nanti akan diulas oleh Bapak Kadis Kominfo Kota Makassar, Bapak Mahyudin STP MAP. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak narasumber, ada dua narasumber di depan tadi, Bapak moderator, Bapak Ibu para peserta seminar hubungan media, para media yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi, mulai dari Pak Kambi, Pak Makbul, ya, sudah sangat jelas terkait dengan hubungan media dengan pemerintah. Nah, memang pemerintah ini kita, ya, apa disampaikan Pak Kambi tadi, ya, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, ya, pasti terbagi dua kutub. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Kebijakan pemerintah juga dalam ilmu pemerintahan, ya, kita melaksanakan itu dinamakan kebijakan terhadap sesuatu. Tidak melaksanakan itu juga kebijakan. Ya. Jadi kalau kita mengambil dua sisi ini, dua yang disampaikan tadi, ya, pemerintah ya kita harus siap. Siap apa? Kalau orang suka kita, kita siap disanjung. Kalau orang tidak suka kita, ya kita juga tidak siap dikritik. Ya. Karena memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah terhadap sesuatu yang terjadi, kalau itu kita ambil, ada orang yang merasa diuntungkan pasti senang, yang tidak merasa diuntungkan tidak senang. Kita tidak mengambil kebijakan, semua tidak senang, itu merupakan kebijakan kita. Jadi melakukan tidak melakukan tetap. Hanya ya kita selaku pemerintah dalam mengambil kebijakan pasti ada sisi-sisi yang kita lihat. Sisi-sisi apa yang kita lihat? Ya sisi-sisinya adalah yang mana banyak menguntungkan dan yang mana yang mana kurang dirugikan. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hubungan media yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, memang kita selaku pemerintah, ya, dalam menyebarkan program kita, informasi kita, ya, itu bisa kita sendiri juga. Bisa sendiri dari era sekarang ini. Bisa sendiri. Ya. Tetapi ya, kita mengikuti kembali ya, apa yang disampaikan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Dirjen Keuangan. Setiap keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah itu ya, bertujuan bagaimana pengelolaan keuangan ini mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di wilayah di daerah itu.
Ini dulu kita ambil. Nah, kerjasama media yang kita kerjasamakan adalah media yang ada di sekitar kita, yang ada di Kota Makassar, lebih besar yang ada di Indonesia. Itu bagaimana mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang kerja di media-media juga adalah warga-warga Kota Makassar juga. Jadi kalau pemerintah membuat media sendiri, kami di Kominfo membuat stasiun televisi sendiri, TV lokal sendiri, terus kami dari Kominfo buat radio juga sendiri, terus kami juga buat buletin sendiri, berita sendiri. Itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Tetapi perputaran yang terjadi terhadap uang daerah ini terputar di pemerintah. Ya. Nah, dengan adanya kita melibatkan teman-teman media, ya, bisa hidup, kita bisa berbagi bersama, ya, sehingga ya, perputaran yang terjadi di Kota Makassar ini bisa terputar dengan baik. Uang ini bisa terputar dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang tadi saya sempat singgung, sempat dengar. Ya memang kami setelah ada perubahan nomenklatur SOTK, yang mana bagian humas itu sudah dihilangkan, seluruh Indonesia humas sudah tidak ada. Semua berlebur ke masing-masing OPD. Nah, dan yang menjadi koordinator dari humas ini adalah di Dinas Kominfo. Ya. Ada satu bidang yang namanya informasi komunikasi publik. Ya. Kalau di pusat itu juga, di Kominfo juga, informasi komunikasi publik juga namanya. Dirjen Informasi Komunikasi Publik juga namanya seperti itu di Kominfo. Setiap kementerian juga ada humasnya masing-masing. Nah, sama kita juga, setiap OPD ada humas kita masing-masing. Ya. Walaupun kehumasan itu masih ditunjuk dalam bentuk, kalau di kecamatan masih dalam bentuk bahwa humas seperti humas kecamatan. Bukan dalam bentuk struktur, ada masih belum yang dalam bentuk struktur. Ya, tetapi kalau kita mau tarik seperti di kecamatan, fungsi kehumasan itu berada di posisi sekretaris. Kalau kayak kecamatan, ya. Nah, di masing-masing OPD kan mungkin ada beberapa, kayak di DPRD ada kasubag humasnya, ya. Di sekretariat itu masuk dalam dokumentasi pimpinan, tetapi di OPD lain, di OPD lain, tugas kehumasan itu bukan dalam bentuk suatu, baik itu bidang maupun dalam bentuk fungsional sendiri, tidak kan? Ya. Maka dari itu ada yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Walaupun tugas PPID dan kehumasan ini orang menganggap itu dari segi aturan PPID menganggap PPID dengan kehumasan ini berbeda, tetapi ini sebenarnya sama, satu. Sama. Ya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, kalau berdasarkan aturan, setiap orang yang membutuhkan informasi harus menghubungi PPID. Nanti PPID yang memberikan informasi tersebut. Ya. Nah, secara tidak langsung, fungsi kehumasan ada di dalam. Tetapi dari orang provinsi bilang berbeda. Yang pernah disampaikan yang berbeda. Tetapi secara tidak langsung, fungsi kehumasan ada di dalam PPD tersebut. Nah, maka dari itu, di setiap OPD ada PPID. Dan PPD ini berfungsi selaku kehumasan yang ada di masing-masing OPD. Walaupun PPID ada aturan tersendiri di dalamnya. Ya, bagaimana informasi yang dibutuhkan, bagaimana memberikan informasi, bagaimana yang namanya informasi yang terkecualikan, bagaimana kita
bagaimana kita menguji informasi tersebut, apakah sudah bisa dikeluarkan atau tidak. Ya. Kalau kita melihat ini kan ada fungsi kehumasan di dalamnya. Maka dari itu kami sebenarnya menganggap bahwa PP ini adalah humas sendiri di dalam OPD. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dari itu terkait dengan hubungan media ini, ya memang ya ada beberapa hal yang kami sebenarnya kalau saya bicara bisa dibilang curhat, mengeluh, campur-campur mi. Ya. Karena banyak informasi kemarin masuk ya, yang harus kami minimalisir. Pertama, minimalisir sudah penyebarannya. Ya. Ya, bagaimana meminimalisir dampak dari informasi tersebut. Ya. Sebenarnya yang diperlukan dalam setiap hubungan media yang baik ini adalah bagaimana OPD setiap ada berita yang terjadi, ada berita yang ingin diliput oleh teman-teman media, yang paling utama itu adalah konfirmasi. Itu yang penting, konfirmasi. Karena yang setahu kami, setiap media sebelum mengangkat, baik itu online, baik itu media cetak, ya, harus konfirmasi dulu. Iya, konfirmasi itu sebelum diberitakan. Nah, yang terjadi biasanya di teman-teman OPD, ya, konfirmasi ini tidak berjalan. Tidak berjalan di mana? Tidak berjalan di sisi OPD, tabe. Ya, kenapa? Karena biasa ditelepon tidak diangkat. Teman-teman wartawan juga menelpon biasa. Ya. Hubungan yang dibangun ini, ya, seperti tadi ada beberapa hubungan yang disampaikan oleh Pak Makbul, ya, jenis relasi media. Ya. Ini paling tidak dari jaringan sosial dulu. Hubungan pertemanan, konfirmasi kita ada permasalahan. Kenapa harus konfirmasi? Supaya berita yang keluar di media itu tidak menjadi bola liar. Kan bagus kalau ada kejadian. Ya. Contoh kejadian kan seperti sampaikan Pak Makbul, berita-berita yang bad news itu is good news bagi media. Bad news juga itu good news bagi pembaca. Ternyata otaknya pembaca dengan otaknya media ini sama. Iya. Coba kita lihat. Ya. Kita buka Google, lihat rating berita terkait dengan hal-hal kegiatan. Contoh ini saja, nanti diberitakan kegiatan seminar hubungan media ini, pasti kami angkat menjadi berita. Dibandingkan dengan berita matador atau berita polisi sampah, kita lihat perbandingan yang membacanya. Pasti lebih banyak membaca yang bad news daripada yang good news. Maka dari itu, ya, setiap berita, ya, saya bilang tadi konfirmasi. Konfirmasi, jadi walaupun judulnya tidak baik, tapi ada konfirmasi tak di dalam, orang membaca itu menjadi baik. Pembaca itu menjadi tahu, oh ternyata judulnya begini. Ada konfirmasinya seperti ini. Ya. Selanjutnya juga, ya, OPD, ya, mungkin nanti ke depan, ya, tiap-tiap OPD, ya, karena teman-teman media juga saya lihat mengangkat, ya, selalu menunggu rilis dari kami, ya, rilis dari Kominfo. Rilis ini selalu menjadi bahan acuan, ya.
Sebenarnya rilis itu menjadi bukan benar menjadi bahan acuan, tapi bukan toh menjadi copy paste menjadi satu berita. Ya paling tidak teman-teman media ada rilis yang kami buat, Kominfo biasa mengeluarkan rilis itu bahan, ya kita tambah-tambah menjadi lebih bagus dan lebih indah. Ya. Sehingga yang terjadi bukan berita yang seragam. Dalam OPD, ya bisa PPID menyiapkan perilisnya, bahannya lempar ke kami, fotonya kami lempar ke media. Jadi ini bisa berimbang, ya. Dan bukan menjadi berita-berita yang berita yang copy paste. Dan dari sisi konfirmasi, apa yang kita rilis itu menjadi konfirmasi kita setiap kejadian. Kami juga dari pemerintah kota, terus dari Kominfo, ya, dalam hal pemberitaan, ya, kami mengharapkan media ini paling tidak memberitakan yang sesuai apa yang dikonfirmasikan. Ini kondisi, ini ruangan ini, ya, sekaligus kami mengeluarkan, ya. Karena unek-unek, karena biasanya, ya, ada juga sedikit dipelintir. Ya. Maunya kami, ya, kalau kami sudah kasih konfirmasi ke A, ya bawa ke A. Ya. Jangan lagi dibawa ke B dulu. Bawa ke B baru tetap ke A, tapi di B dulu baru ke A. Kenapa? Karena persepsi seseorang dalam membaca berita berbeda. Ya. Persepsi seseorang membaca berita berbeda. Kita masing-masing persepsi kita saja dalam menerima materi, pasti tiap orang berbeda persepsinya. Ya. Maka dari itu penajaman dari berita itu harus. Ya. Penajamannya harus. Ya. Tidak ada kata-kata yang membawa hal yang dipelintir atau untuk mendiskreditkan seseorang. Tidak. Contoh setiap kebijakan yang keluar. Kebijakan yang keluar ini tujuannya adalah untuk ini. Maka yang diberitakan adalah untuk ini. Jangan kebijakan yang keluar itu yang didiskreditkan adalah orang yang mengeluarkan kebijakan. Jadinya kan persepsi orang terhadap suatu berita berubah. Iya. Orang berpikir, oh ternyata seperti ini. Orang itu, padahal bukan, kebijakannya yang harus. Teman-teman sekalian, para peserta seminar, ya, memang di dalam bagaimana kita berhubungan dengan media itu, ya, kita harus PPID ini harus orang-orang friendship istilahnya, bersahabat, ya. Karena kita yang mengelola informasi di masing-masing OPD. Paling tidak PPID itu harus somber sama semua orang. Somber sama wartawan. Saya sejak jadi Kadis Kominfo Pak Makbul, banyak wartawan dulu tidak ku kenal, banyak ku kenal sekarang. Kak Kambi ku kenal. Dulu waktu camat saya belum kenal beliau. Banyak teman-teman kita, ya paling tidak hubungan ini harus tetap terjaga, ya, sehingga ada berita, baik itu berita baik atau berita jelek yang ingin diangkat, ya. Media juga tidak bisa kita mengharap bahwa jangan kuangkat, tidak. Tetapi paling tidak kalau itu ada yang diangkat setelah kita konfirmasi itu menjadi baik berdasarkan konfirmasi kita. Dan berdasarkan hubungan tak. Ya. Jadi walaupun anggaran media yang kita kelola di OPD ini bervariasi, jadi kita maksimalkan anggaran tersebut. Ya.
kita maksimalkan anggaran tersebut. Ya. Sehingga program-program yang kita bawa, yang kita ada dalam OPD kita itu bisa tersosialisasi dengan baik. Ya. Teman-teman sekalian, ya, mungkin ini yang dapat dulu kami sampaikan. Nanti akan berkembang sesi diskusi kita. Paling tidak kami harapkan teman-teman PPID yang hadir pada kesempatan ini, ya, nantinya kita merupakan corong kami selaku PPID utama, ya, partner kami di masing-masing OPD, bagaimana informasi itu bisa berkembang, dan kami harapkan dengan hubungan media ini, ya, apa yang kita bisa jalankan bersama, ya, kita bisa bersinergi, ya. Paling tidak hubungan media ini bukan sekedar bahwa kita berhubungan kalau ada kemitraan atau ada kerjasama di dalamnya, ya. Tanpa hubungan kerjasama, hubungan mitra kita selaku media dengan pemerintah tetap berjalan, ya. Dan jangan karena tidak ada kerjasama membuat pemberitaan di media tersebut tidak berimbang, ya. Karena hubungan media yang baik itu adalah tidak adanya kerjasama, ya, informasi bagi masyarakat itu tetap tersampaikan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk Pak Kadis. Ya, saya kira Pak Kambi ini sedikit jadi kabar baik bahwa ini sudah ada garansi pemerintah Kota Makassar tidak bakal bikin media untuk pemerintah sendiri, tapi ini kita bakal bagi-bagi agar ada perputaran, Pak Kadis, ya. Yang kedua, bahwa media adalah unsur penting yang sebenarnya tidak perlu kita risau, tidak perlu kita takuti, tidak perlu kita tegang ketika teman-teman wartawan barangkali menjumpai teman-teman di pemerintah kecamatan atau di OPD-OPD. Disampaikan saja yang sebenarnya, disambut dengan friendship kalau kata Pak Kadis tadi. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik karena media juga punya punya kewajiban untuk mengkonfirmasi setiap berita-berita yang kontroversial. Jadi mungkin Pak Kambi ke depannya sinergitas ini bisa di follow up. Karena kita masih ada waktu 15 menit, kita masih membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman forum. Untuk bertanya kepada tiga narasumber kita hari ini, bisa segera mengajukan pertanyaan. Baik, kita batasi dulu barangkali sesi pertama 3 pertanyaan. Sesi pertama 3 pertanyaan. Baik, ada 3 orang pertanyaan. Boleh silahkan langsung kepada para penanya di meja tengah dulu. Silahkan Bapak. Siap, boleh disebutkan nama dan instansinya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Rashid, Kakak Oca dari PPID Pembantu Sekretariat DPRD Kota Makassar. Jadi PPID utama kami itu adalah Diskominfo. Alhamdulillah ini bagus banget, bagus ini kegiatan karena bentuk transparansi yang disampaikan oleh Diskominfo. Jadi live di Celebes TV. Celebes TV sekarang live. Ini wujud transparansi. Padahal ada di YouTube-nya sebenarnya di Diskominfo. Dan saya yakin insya Allah lebih banyak penontonnya. Tetapi karena live semakin banyak yang menonton. Karena punya Tommy Subbreaker ini Celebes TV. Ada juga Subbreakernya Diskominfo. Inilah yang disebut kolaborasi antara media dengan pemerintah. Yang paling besar anggaran informasinya itu adalah di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Diskominfo saja saya kalah. Diskominfo saja kalah. Dan kita bersyukur di Sekretariat DPRD Kota Makassar. Media sebenarnya kemarin itu setelah saya searching di Google, DPRD Kota Makassar, saya searching,
dia berkisar cuman 150.000 yang mencari di awal Juni. Tetapi di Juni berikutnya itu sudah 400 lebih DPRD Makassar mencarinya. Jadi ada peningkatan cancang. Sama dengan Pak Makbul Halim. Pak Makbul Halim kalau kita cari dulu itu tentang VOC. Sekarang kalau kita ketik di googling ini Pak Makbul, Tanjung Bunga kah? Komisaris kah? Coba Maki. Hilang Mi itu bilang orange atau tahanan, lanyak Mi. Itu menandakan banyak Mi yang baru di situ langsung saya lihat Tribun, terus Twitter. Ternyata Pak Makbul ini aktif di Twitter. Coba Maki kalau tidak percaya Ki. Jadi yang kita sampaikan tadi Om Makbul berubah Mi. Yang ada sekarang itu Tanjung Bunga kah atau komisaris, itu bunyinya. Dan saya bersyukur ada yang mau berubah ini di pemerintah Kota Makassar. Ada Diskominfo yang selalu memberikan kami dari SKPD itu pencerahan. Terbukti ada grup WA kami namanya PPD Cyber. Di situ cepat sekali itu informasi. Jadi teman media ini bukan kita bekerja sama cuman iklan sebenarnya. Iklan dan advertorial. Itu Ji. Kenapa bisa masuk? Jadi jago-jagonya Ton juga. Kebetulan jago iki humasnya DPRD Kota Makassar sehingga cancangin naiknya. Dari 150 menjadi 400 toh. Nah, gara-gara itu Ji mungkin. Iklan tersebut kalau dikliki itu iklannya benernya di media, otomatis masuk ke websiteku. Otomatis masuk. Terus yang kita bilang tadi Om Kambi bahwa seragam itu di DPRD Makassar tidak seragam. Karena yang saya temani ini kita mau berdiskusi. Jadi kalau ada editorial, mana itu temanku itu tadi teman ngopiku. Itu kita cuma share gambar kegiatan tersebut. Dengar mau nonton mau di YouTube-nya yang Celebes TV siaran langsung. Jadi beda-beda itu judul. Coba makin perhatikan kalau DPRD Kota Makassar. Kalau sama judulnya, jadi sebelum dia editorialnya tayang, nah kirimkan ke Rong. Bilang kayak sama judulnya ini. Media pada prinsipnya yang bekerja sama dengan kami pemerintah Kota Makassar yakin dan percaya tidak anti kritik. Karena kalau sangin golla jinusare yang pemerintah Kota Makassar diabetes Ji. Ini pemerintah Kota Makassar ini adalah bekerja di dalam ruang kaca. Pemerintah Kota Makassar itu bekerja dalam ruang kaca. Siapa yang cinik-ciniki? Teman media. Kan begitu. Jadi dia menjadi kontrol sosial. Media menjadi kontrol sosial kegiatannya. Dari kesempatan ini, kenapa bisa banyak pembacanya Tribun? Kenapa bisa banyak pembacanya Detik? Kenapa banyak yang nonton YouTube-nya Tribun? Kenapa bisa minta maaf ada beberapa teman media yang pembacanya sedikit? Karena tidak menarik. Itu yang menyebabkan tidak menarik, minta maaf, bisa saja ada judulnya okot, minta maaf. Ini yang harus diperbaiki. Jadi memang bagus ini, tapi ke depan nanti ini Pak Diskominfo untuk yang diundang teman-teman media. Biar kita nanti yang hadir teman media ini kita di Zoom saja SKPD. Jadi yang hadir semua yang bekerja sama, umpama di DPRD Kota Makassar itu yang bekerja sama media online itu ada sekitar 60 media online. 60. Jadi memang banyak memang tuh anggarannya di DPRD. Media online-nya itu 60. Belum lagi media nasional kita bekerja sama dengan Detik. Jadi detik.com kita bekerja sama. Kita bekerja sama juga dengan Celebes TV. Kita bekerja sama dengan Fajar. Jadi yang besar-besar kayak ini kita bekerja sama. Tribun. Jadi alhamdulillah memang boroi DPRD karena makanya cepat sekali naik. Saya kira itu. Jadi bagus ini kegiatan. Apa yang disampaikan tadi Om Kambi dengan Om Makbul
Kalau di DPRD Kota Makassar sudah dilaksanakan insya Allah dan bagus karena berkat bimbingan Diskominfo. Diskominfo itu sudah punya namanya PPD utama, terus kita ini PPD pembantu. Jadi kami berkolaborasi. Kami juga ada aplikasi yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Akbar. Berikutnya di sampingnya barangkali bisa langsung saja Bapak, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak memperkenalkan diri, Hamka Darwis, PPID DNSPU Kota Makassar. Ya, sangat menarik acara kita hari ini. Kami mengapresiasi 3 narasumber kita sangat berkompeten. Kami menyimak betul dari awal hingga akhir. Dan kami menyiapkan 3 bahan juga untuk sebagai bahan PR kita untuk kedepannya. Yang pertama buat Pak Kambi tadi ada materi yang menyampaikan, sempat disinggung juga oleh rekan kami dari DPR bahwa bukan rilis seragam, Nah, prakteknya Pak, anggaplah seperti DPRD memiliki kerjasama 60 media. Sementara kami punya kegiatan hari ini, 1 kegiatan, kemudian kami mau membuat rilis dan kami punya grup, kami lempar masuk ke dalam grup yang ada 60 media dalamnya. Saya pastikan Pak, kami dari pihak SKPD tidak mampu membuat 60 judul. Jadi otomatis pasti seragam Ki. Cuman yang kami lempar adalah 5W1 hanya. Terserah teman-teman dari media mau mengembangkan dari sudut persepsi mana dia mau mengangkatnya. Yang jelas kami menyampaikan kegiatan bahwa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Begitu Pak. Ya, jadi memang susah dihindari kalau dibilang tidak seragam Pak, pasti seragam karena kami mengirimnya seperti itu. Adapun juga kalau tidak seragam mungkin dari kalimatnya mungkin narasi kalimatnya jadi berbeda, tapi intinya seragam karena kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang sama. Itu salah satu contoh Pak, itu kalau untuk Pak kami. Jadi menjadi PR juga bagaimana, apa yang harus kami lakukan ketika kami bekerja sama dengan 60 media, kemudian kami harus membuat berita tersebut tidak seragam. Itu menjadi PR Pak, khusus Pak kami, kita narasumber pertama. Oke, yang pertama itu, kemudian yang kedua Pak Makbul Tabe, persoalan kelembagaan Pak, persoalan klasik yang sudah lama Pak. Kami menjalankan tugas, menjalankan fungsi sih sebenarnya Pak, karena kalau yang namanya tugas itu harus ada kelembagaannya. Tapi kalau seperti fungsi, kami sama seperti di PU Pak, kami Humas, kami juga PPID. Kami menjalankan Humas itu sudah 10 tahun Pak. Sudah 10 tahun sejak 2012, sejak Pak Ansar, Pak Sekda kita jadi kepala dinas, saya ditunjuk jadi Humas, sampai detik ini saya masih Humas Pak. Iya, 10 tahun nih. Nah, tugasnya fungsi Humas 10 tahun dengan hari ini masih sama Pak, hanya 2. Yang pertama mempublikasikan kegiatan, yang kedua menjawab seluruh pengaduan. Karena di PU itu kan agak-agak seksi juga semua keluhan masyarakat Pak. Ekspektasi masyarakat terhadap PU tinggi sekali, sementara kemampuan anggaran kita terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Sehingga 2 aja fungsinya seperti itu. Sementara versi Komisi Informasi Publik mengatakan bahwa Humas dan PPID itu berbeda. Tidak sama. Nah, sekedar PR buat kita, buat teman, buat Pak Kadis Kominfo juga untuk kedepannya, bagaimana kalau di masing-masing SKPD itu juga, kalau memang ada Humas ditunjuk di SKPD, bagaimana kalau dilegalkan kelembagaannya Pak? Karena menyangkut terkait tugas dan fungsinya berdasarkan analisa beban kinerjanya Humas itu besar Pak. Seperti saya ini kebetulan Pak di kantor pejabat struktural juga. Pejabat struktural yang harus punya analisa beban kinerja juga yang tinggi. Sementara kalau saya hitung-hitung analisa beban kinerja saya sebagai Humas, saya harus konsen dari pagi sampai malam. Itu terus diurusi, mempublikasikan kegiatan dan menjawab seluruh pengaduan. Jadi mungkin ada baiknya
Karena kita tadi singgung masalah kelembagaan sebagai usulan Pak, sebagai usulan itu betul-betul dilegalkan, ditunjuk betul-betul yang ada tugas pokok dan fungsinya sama seperti di PDAM. PDAM pasti fokus dong mengurus masalah humas karena memang jabatannya sebagai Kasubag Humas. Beliau juga pasti fokus menjalankan jabatan humas karena beliau ada secara struktural. Nah, sementara di OPD tidak secara struktural, hanya surat tugas saja. Ya, sampai kapan? Sampai kapan kami menjalankan surat tugas? Alhamdulillah kami sudah 10 tahun ini Pak menjalankan surat tugas. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah tidak ada juga honornya. Iya. Begitu, seperti itu. Kalau terkait kelembagaan Pak, sekedar PR Pak, sekedar PR. Ya, kemudian ketiga ke Pak Kadis mungkin atau jajarannya di Kominfo. Kami mau bertanya, IG Dani Pomanto itu resmi atau tidak Pak? Instagramnya Pak Wali Kota Dani Pomanto? Iya, yang foto resmi ya, oke resmi. Coba buka semuanya, hampir semuanya berita miring, apapun yang diposting sama Pak Wali, komentarnya semua miring di dalam. Hampir semuanya miring Pak. Kalau kita mau presentasikan di antara 10, syukur-syukur kalau ada satu yang positif, semuanya miring komentarnya. Iya. Nah ini, ada pembaca Pak, ada pembaca yang tidak pro pemerintah, tidak kontra juga pemerintah, yang tadi berada di ranah abu-abu, yang ketika dia membaca negatif-negatif ikut berpikiran negatif Pak. Jadi menjadi mempengaruhi opini publik. Iya, mempengaruhi opini publik. Saya ambil contoh istri saya itu tidak pro, tidak kontra kalau membaca beritanya Pak DP, tapi karena membaca komentar-komentar miring itu akhirnya terpengaruhi mindsetnya ikut berpikir negatif. Iya, menjadi PR bagi kita di Kominfo. Kalau memang resmi ini IG-nya Pak Wali Kota, kenapa kita tidak bantu juga komen di dalam sebagai penyeimbang? 18.000 orang 18.000 pegawai di Kota Makassar, kalau kita komen semua di situ kan kita lebih banyak. Iya, karena saya tahu juga kekhawatirannya, jangan sampai ada yang komen kemudian diborogi di situ. Iya, karena pernah Kak begitu, pernah Kak coba satu kali komen positif, justru saya yang diserang. Ya, tapi kalau kita 18.000 pegawai di Kota Makassar, komen di situ semua kan sebagai penyeimbang pasti positifnya lebih besar. Masyarakat juga yang membaca yang tidak pro dan kontra aja, oh tahu begini. Seperti begitu Pak. Khusus untuk PR kita 3 poin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Tadi ada satu lagi di meja sebelah. Boleh langsung diberikan. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ada 2 narasumber di depan dan 1 narasumber yang sekaligus sebagai PPID utama kita. Kedua penanya yang semula adalah memang cocok sebagai narasumber juga, termasuk Kakak Ocha ini. Izin Bapak boleh disebutkan nama? Nama saya Fuad, kebetulan sekretaris di Dinas Penataan Ruang sekaligus menjadi PPID pembantu untuk Infokom. Izin ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan 1 kami bagi untuk Pak Kambi. Pak Kambi, saya sangat langsung kena dengan yang istilah Tony dan Doni dengan Pak Makbul, yang Pak Makbul dengan Pak Kambi ini saya menganggap bahwa kami ini adalah PPID yang tidak nyambung dengan terhadap Doni dan Tony ini. Keadaan seperti ini memang biasa kami dapati karena ada konsep yang biasa kami dapati di persoalan teknis, yakni pesan dan kesan. Ini yang tidak nyambung. Nah, sekarang mungkin pertanyaan, mohon kami diberikan pencerahan. Pak Kambi memberikan pencerahan bagaimana sebenarnya sih alur atau sistem penata laksanaan kerja terhadap nyambungnya pesan dan kesan terhadap ilmu berkomunikasi terhadap teman-teman media. Karena memang ini judulnya adalah efektivitas pemerintah memanfaatkan relasi media, bukan tanda kutip dimanfaatkan ini media. Ini sebenarnya adalah perlu kita luruskan bersama. Kemudian nyambung untuk senior kami Pak Makbul, saya kira
saya ngambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah penguatan kelembagaan di masing-masing. Kedua, kelembagaannya Tony dan Doni, kemudian kelembagaannya PPD utama dan PPD pembantu. Ada saya sempat tangkap modal sosial dan salah satunya adalah jaringan sosial. Dan saya ambil kesimpulan utamanya dari Pak Makbul adalah bagaimana bisa mendistribusikan teman-teman media ini. Nah, dengan kata-kata yang tadi saya pertama untuk disampaikan, maka ada timbul pertanyaan dan bagaimana bisa mengamini dan merelaksasi konsep pemerataan terhadap teman-teman media. Contoh kami di Dinas Penataan Ruang dengan dana yang terbatas, tetapi kami dengan persahabatan dengan teman-teman media dan mau menjalin kerjasama itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal. Sehingga barangkali melalui Pak Makbul sebagai pengamat media, ini salah satu contoh Pak saran dan mungkin diberikan pencerahan. Mungkin Pak, mungkinkah di setiap SKPD ini sudah distribusikan media A, media B, media C. Sehingga dalam konsep utama kita, tetapi yang intinya tolong kami diperhatikan sebagai PPD pembantu di dalam membantu secara maksimal untuk PPD utama. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya barangkali kita buka sesi yang kedua Bapak ya. Untuk sesi pertama kita 3 pertanyaan dulu, silahkan, kita masih ada waktu jadi santai, kita masih banyak waktu untuk berdiskusi. Untuk 3 pertanyaan pertama, 2 pertanyaan, 1 tanggapan sebenarnya. Yang tanggapan dari Pak Akbar terkait kondisi humas daripada DPR yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar dapat diterima dengan mudah oleh media. Selanjutnya untuk Pak Makbul, bagaimana merealisasikan ini konsep-konsep distribusi tadi yang disampaikan Pak Kadis juga kepada OPD yang sebenarnya anggarannya terbatas, begitu Pak ya. Untuk mempersingkat waktu, barangkali saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Kambi yang paling dekat dengan saya. Ya. Kepada Pak Kambi dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak dari usulan dari Kakak Oca tadi itu. Kakak Oca itu tadi yang melakukan semua itu bukan lagi manusia, tapi mesin. Nah, itu masalahnya sekarang kita di dunia online itu. Karena kita bekerja sama dengan mesin. Dulu ada loper koran, cetak itu kan didistribusikan oleh manusia yang lempar itu koran ke rumah. Kalau perlu dikasih batu-batu itu koran kasih masuk di plastik baru dilempar supaya besar suaranya kalau sampai kena dinding kita supaya kita seisi rumah tahu, ada Tribun. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi yang lempar-lempar. Kalau di online itu siapa lopernya, siapa yang lempar-lempar itu ke HP kita. Nah, itulah mesin, itulah yang disebut algoritma. Itulah algoritma Google. Dan salah satu yang tidak disukai oleh loper-loper mesin ini adalah berita yang seragam, duplikat konten namanya. Jadi kalau ada satu berita judul tidak akan didistribusikan itu oleh Google itu. Nah, itu saya hindari, minta tolong sekali jangan dikasih sama itu rilisnya karena merugikan kita sendiri. Rugi kita bikin rilis tidak dibaca kalau medianya malas ubah judulnya misalnya. Karena mesin tidak akan sebar berita itu. Nah, itulah yang membedakan online satu dan online lain. Kenapa di Tribun bisa misalnya lebih banyak? Karena mungkin mesin-mesin itu lebih menganggap berita Tribun lebih bagus didistribusikan. Salah satu penyebabnya karena tidak duplikat konten itu tadi. Kemudian dari Pak Hamka, sebenarnya konfirmasi itu jangan menganggap nanti kita merasa dikonfirmasi kalau sudah memberi penjelasan. Bagi kami wartawan itu, begitu kami menelpon Bapak, kami sudah konfirmasi itu namanya. Malah kadang kami itu berharap jangan diangkat teleponnya, supaya Bapak tidak menjelaskan. Jadi jangan bangga, saya tidak angkat teleponmu Tribun, tidak konfirmasi mako. Padahal kami anggap begitu Bapak kami telepon, kami sudah konfirmasi namanya itu. Tinggal ditulis di berita, berkali-kali Tribun menghubungi Pak Mahyudin, teleponnya tidak diangkat. Padahal hanya 1 kali, itu pun sebentar sekali jika memang kita berharap Pak Mahyudin jangan angkat. Kenapa? Karena Pak Mahyudin angkat, dia akan jelaskan dan harus dimuat.
Jadi ya miseng. Nah, diganti miseng judul padahal ada judul yang kita sudah siapkan. Ini Pak Kaoca tadi rahasianya juga gitu. Jadi ada judul kita sudah siapkan dari Pak Kandato ini. Kita berharap mudah-mudahan Pak Dhani tidak angkat kalau kita konfirmasi. Karena kalau Pak Dhani jelaskan bisa berubah itu judul, maka kita miskolah sejenak. Berhenti. Nah, nanti ditulis berkali-kali Pak Dhani dihubungi lewat ponselnya tapi tidak diangkat. Karena oleh Dewan Pers itu dianggap sudah konfirmasi. Kenapa kalau tidak ditelepongin Pak Dhani dan Pak Dhani persoalkan itu beritanya dan tidak ada upaya menelpon dari redaksi, kita dianggap kau tidak konfirmasi kok. Jadi yang dimaksud dengan konfirmasi itu adalah menghubungi, bukan menjelaskan. Jadi sebaiknya Bapak menjelaskan. Karena rugi 3 kali maki itu. Tidak menjelaskan Tomaki, tapi sudah dianggap memberi konfirmasi. Jadi sangat rugi teman-teman SKPD kalau tidak memanfaatkan yang namanya konfirmasi itu. Jangan bilang tidak diangkat teleponnya wartawan, sampai berita itu tidak ditulis, oh tidak. Kadang kita lebih mengharapkan memang itu. Ya. Itu karena konfirmasi itu upaya menghubungi, sudah dianggap konfirmasi, bukan upaya menerima, mendapatkan penjelasan. Kemudian saya sebenarnya berpikir, dulu juga saya sudah usulkan ke Pak Wali, sudah harus ada juru bicara sebenarnya, harus ada juru bicara Pemkot. Karena terlalu banyak ini masalah. KPK saja yang hanya 6 orang itu, hanya 5 orang ke itu komisioner KPK, harus ada jubirnya. Ini pemerintah kota berapa SKPD? Tidak mungkin itu diwakili oleh masing-masing, jadi harus ada jubir, harus ada juru bicara Pemkot. Disitulah mengalir semua konfirmasi itu, supaya tidak terlalu pusing juga wartawan cari. Kalau bayangkan itu kalau kita mau ini saja ini penggalian-penggalian di tengah jalan, itu bingung kita di mana mau konfirmasinya. Untuk Pak Dhani sudah jelaskan bahwa itu bukan wewenang pemerintah kota. Ternyata yang punya wewenang itu balai besar. Selama ini begitu orang lewat macet karena ada yang menggali di tengah jalan marah-marah misalnya, ini pemerintah kota ini betul-betul tidak ada kerjanya. Padahal itu bukan pemerintah kota yang tulis itu. Karena jadi harus ada, mungkin perlu ada jubir. Kemudian kenapa dulu waktu masih zaman-zaman kampanye dan nifat itu sangat menyebar sekali informasinya? Itu karena timnya bekerja. Tim bekerja, ada tim sukses yang bekerja dengan baik. Tapi kenapa setelah terpilih tidak seperti itu lagi? Mestinya, padahal kan selalu diingatkan dulu, ini tim yang melekat kepada Pak Dhani Pati ini 5 tahun harus mengawal. Tapi mana semua itu? Mana semua mereka itu? Tidak ada penyerahan wewenang. Jadi mestinya begitu Pak Dhani terpilih, dibikin acara seperti ini. Diundang semua itu tim-tim itu. Ketemu dengan Pak Mahyudin, atur bagaimana cara kerja 5 tahun ke depan. Supaya jangan lagi hilang satu-satu itu. Katanya mau bekerja 5 tahun, disumpah setia mendampingi 5 tahun. Ini baru 2 bulan diganti hilang satu-satu. Itu juga masalahnya itu. Jadi nanti ini, ke depan ini, tim sukses, kalau sudah terpilih wali kota, mungkin Kominfo segera lakukan pertemuan. Karena ada juga yang kebablasan di Pemprov. Ya kita harus belak-belakan ini. Tapi secara langsung. Tadi saya tidak tahu kalau secara langsung. Saya ada banyak yang WA saya. Terlalu saya tidak tahu kalau secara langsung. Aduh. Ada juga yang kebablasan timnya. Terlalu hebat timnya, terlalu setia sama yang di tim itu. Sehingga setelah yang bersangkutan terpilih, ini tim merasa lebih SKPD dari SKPD. Dia mau mengatur-ngatur, padahal dia tidak boleh lagi. Begitu kandidat terpilih, tim ini harus minggir, menyerahkan ke SKPD. Tinggal dia membantu bagaimana, ini yang harus dibicarakan, bagaimana caranya tim ini membantu, supaya kewenangan SPD tidak tercederai, kewenangan tim juga tetap bisa berfungsi. Itu yang harus diselesaikan dulu kalau ada kandidat terpilih. Jangan dibiarkan satu-satu itu tim itu menghilang. Itu yang terjadi dengan Instagramnya Pak Dhani itu. Itu yang saya maksud tadi itu, terlalu banyak orang baik yang diam.
Karena semua kita ini yang baik-baik, diam-diam membaca itu komentar miring tentang Pak Dani di IG-nya itu, tidak ikut berkomentar. Padahal perhatikan yang komentar itu Tonji itu. Bahkan ada yang tidak jelas namanya. Kalau ada di IG itu, pakai nama-nama lain, satu orang gitu. Biasa satu orang itu punya 100 akun IG, nama-nama berbeda. Ada juga emosi yang kerja seperti itu. Jadi kasihan itu, jangan dibati-bati itu, jangan dijawab, bikin komentar yang baik. Jangan dikomentari itu komentar miring, karena biasa mesin juga itu yang kerja itu. Lebih baik kita berkomentar yang baik. Nah, tugas takmi kita ini semua. Yang seperti yang dibilang tadi Pak Hamka itu, 20.000. Mana semua itu yang 20.000 orang Pemkot yang pintar-pintar itu. Kenapa biarkan IG-nya Pak Wali diisi oleh komentar-komentar yang tidak mendidik seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh pakar kita, karena orang baik diam semua. Saya kira itu Pak, sudah benar itu yang kita bilang, itu harus 5W tambah 1H saja. Dan yang harus diriliskan, jangan kegiatan yang dihadiri wartawan. Kayak ini acara kita ini. Tidak usah lagi Kominfo bikin rilis. Karena ada juga wartawan di sini. Masa kayak mau dikasih rilis lagi? 1000 mau dikasih rilis lagi, nah ada wartawannya di sini. Lebih yang kita buatkan rilis yang tidak diketahui oleh wartawan. Nah, yang rilis seperti ini yang saya maksud jangan seragam. Kalau ada cara di situ ada Pak Wali, ada wartawan diundang, jangan lagi bikin rilis. Karena wartawan sendiri itu yang harus bikin itu, tugasnya itu bikin berita situ. Yang harus kita bikinkan rilis adalah yang menurut kita penting segera diketahui masyarakat dan belum ditahu oleh wartawan. Nah, rilis seperti itulah yang harus dibuat berbeda-beda. Saya kira itu yang sempat saya catat. Alurnya seperti apa, kenapa kebijakan Pak Dani masih sering disalahpahami dibawa, ya itu tadi salah satunya karena tidak ada jubir barangkali. Tidak ada jubir yang bisa menjelaskan yang betul-betul paham beliau bisa sampai di masyarakat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gambi. Pertanyaan selanjutnya kepada Pak Makbul, ada 2 pertanyaan juga dari penanya. Mungkin sudah dicatat juga. Yang pertama terkait keberadaan Humas PPID ini di OPD ini ternyata belum ada dilegalkan Pak Makbul. Nah, kira-kira bagaimana kondisi seperti ini menurut Pak Makbul? Yang kedua, bagaimana merealisasikan di tengah anggaran yang terbatas ini dari Pak Fuad tadi pertanyaannya, bagaimana mendistribusikan ini media sementara dengan anggaran yang terbatas. Saya kira 2 pertanyaan ini sangat berisi dan kepada Pak Makbul bisa mungkin memberikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama, saya bukan mau menanggapi audiens, yang saya mau tanggapi pertama dulu Pak Kambi. Soal konfirmasi. Kalau kita baca undang-undang, bukan undang-undang, aturan tentang kode etik wartawan Indonesia KWI, juga tentang kode etik jurnalistik KEJ, itu jelas itu konfirmasi itu adalah respon dari yang bersangkutan. Intinya begitu, meski tidak persis seperti itu kalimatnya. Tetapi itu, bahwa itu dikembangkan lain oleh Dewan Pers, saya kira Dewan Pers itu sudah berjalan lurus, tapi lurus ke samping. Lurus ke samping. Kalau kita tengok misalnya kode etik yang ditegakkan oleh majalah Times, ketika berperkara dengan keluarga mantan Presiden Soeharto, ada satu kalimat mengenai pemindahan harta Pak Harto dalam bentuk rekening di salah satu bank di kalau saya tidak salah satu bank di Swiss ditransfer ke salah satu bank di Israel. Nah, di situ majalah Tempo mengatakan bahwa kami mengetahui, ya, kami mengetahui. Nah, itulah yang diperkarakan.
keluarga Pak Harto waktu itu meminta majalah Time untuk membuktikan. Karena kebetulan waktu itu majalah Times menggunakan arbitrase yang berkedudukan di Hong Kong. Karena majalah Times sendiri itu berkedudukan di New York. Nah, dia menggunakan arbitrase di Hong Kong. Yang dipersoalkan ini adalah kata mengetahui. Ya, bukan melihat, bukan mempunyai data, tapi mengatakan mengetahui. Ya, to know. Ya, kira-kira begitu. Ya, to know. Nah, dalam perkara ini, nah, di situ majalah Time disalahkan karena dia tidak menunggu ada konfirmasi dari keluarga Pak Harto. Waktu itu pengacaranya Juan Felix Tampu Bolon, ya kalau saya tidak salah ya. Nah, di situ disalahkan majalah Time bahwa apa yang dikatakan oleh majalah Time itu sudah benar semua menurut pengadilan waktu itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang disalahkan majalah Time itu adalah karena tidak menunggu konfirmasi dari keluarga Pak Harto, sehingga dianggap bahwa berita yang diangkat majalah Time itu adalah sumir, ya, terburu-buru atau apapun bentuknya. Kita juga bisa melihat dari kasus Watergate. Jimmy Carter kalau saya tidak salah terlibat itu tahun 80-an kalau saya tidak salah. Itu wawancara Pak, itu dibikin mulai dari pagi sampai sore. Kemudian dicatat semua nama-nama sudah diizinkan oleh narasumber untuk disebutkan. Ini mesin cetaknya Washington Post itu tinggal 5 menit akan dicetak ini berita. Terus karena kehati-hatiannya Washington Post ini kalau saya tidak salah, saya lupa namanya, menelpon lagi kembali ke ajudannya Jimmy Carter, mantan presiden. Masih presiden waktu itu. Untuk berbicara kembali dengan presiden. Jimmy Carter ditanya, apakah Anda yakin bahwa saya akan memberitakan ini? Kata Jimmy Carter, saya ragu. Akhirnya hari itu, malam itu, diganti halaman depan dan judul itu dan berita itu tidak jadi diangkat. Hanya karena yang bersangkutan mengatakan saya ragu. Begitu Pak Kambi. Iya. Jadi menurut saya Dewan Pers itu lari ke samping gitu. Sudah lurus jalannya tapi lari ke samping. Karena tidak bisa bos. Masa saya misalnya Makbul Halim, ini protes KI juga ini. Kenapa ada perkembangan salah-salah dalam dunia jurnalisme seperti ini? Bayangkan misalnya kalau Makbul Halim diberitakan, bukan diberitakan, digosipkan, memperkosa gadis 12 tahun di dalam masjid. Terus saya ditelepon, karena saya tidak angkat, dianggap saya sudah dikonfirmasi, kan korban saya Pak. Iya. Nah, maksud saya ini, nanti saya buka lagi jurnal-jurnal yang terbaru lah tentang ini. Ya. Saya kurang begitu yakin. Supaya kita tidak salah paham. Iya. Ini yang saya cerita ini adalah aksiologinya. Jadi mungkin tadi Pak maksud ini ontologinya dan epistemologinya itu konfirmasi. Ini aksiologinya ini. Karena saya sudah berperkara diperiksa di Dewan Pers berkali-kali dan yang banyak menyelamatkan kita itu karena ada upaya konfirmasi. Jadi saya bilang saya itu upaya konfirmasi. Jadi kalau kita sudah menelpon narasumber dan tidak diangkat, itu bisa menyelamatkan kita misalnya dari tuduhan. Bilang, sudah ada usahanya, cuma tidak diangkat. Jadi ya seperti itu. Dan disalahkan Dewan Pers, nanti tersinggung. Dilanjutkan Pak Makbul, sedikit disclaimer dari Pak Kambi, silakan. Oke, saya lanjut. Kemudian Pak Ocha, terima kasih. Kolaborasi, saya suka sekali itu istilah kolaborasi. Itu di atasnya lagi kerjasama. Kolaborasi. Di atasnya lagi itu relasi fungsional, relasi pertemanan, itu kolaborasi. Kolaborasi artinya semua ikut berfungsi. Ya. Kemudian Pak Hamka, nanti Pak Kadis yang jelaskan. Tadi pertanyaannya Pak Kadis, karena Pak Kadis waktu itu tadi di luar ruangan, Pak Hamka katakan, ini kan fungsi-fungsi humas tetap berjalan, kenapa tidak sekalian dilembagakan, kesian. Ya begitu tadi pertanyaannya. Nanti Pak Kadis yang ini. Itu dari Pak Hamka.
Ya soal apa namanya ini? Ya soal akun Pak Dhani, ya itu akun resmi. Ya betul-betul beliau memiliki itu akun. Dan dia juga kalau ada waktu-waktu, saya tidak perlu bicarakan itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa cari maki akun-akun, cari maki toko-toko publik yang ada akun resminya, yang tidak ada komentar negatif di dalamnya. Yang paling hebat saja itu seperti Denny Siregar, ya, yang followernya itu sudah 1 juta lebih. Kalau dia memposting itu di Twitternya, itu hanya dalam waktu 5 menit, itu sudah sampai 500 komentar, sudah tak 2000 yang like, yang retweet sampai 1000. Kita tahu apa komentarnya di dalam. Di situ para kadrunji semua yang berkomentar. Para kadrunji. Nah, inilah yang disebut haters. Kemudian Pak Dhani mengatakan, Pak Wali mengatakan bahwa selain haters kita juga punya liker. Nah, ini mungkin yang kurang, para liker. Tetapi para haters tidak bisa dilawan ki. Misalnya Pak Jokowi, Presiden, dituding berijazah palsu. Lembaga yang mengeluarkan jasanya sudah mengatakan asli. Masih ngotot bahwa itu palsu. Kan gila ini. Contoh polisi yang pernah dipelesetkan tentang polisi sampah, dipelesetkan maknanya. Polisi sudah bilang, pihak Polda dan Polrestabes sudah bilang ini maksud mulia. Tetapi apa Anda bilang para haters? Tidak, itu juga polisi bermasalah, kenapa tidak tersinggung? Ini kan penyakit ini. Jadi memang susah menghadapi mereka. Ya, ada saja jalannya untuk kita terpeleset. Jadi jangan pakai khawatir kalau banyak komentar negatif, sudah lazim itu. Belum lagi seperti bilang Pak Kambi, banyak juga di situ akun anonim. Akun anonim. Kemudian yang terakhir dari Pak Fuad, ya, oh iya, masih ada dari Pak Hamka tadi ini soal rilis yang selalu seragam. Nah ini juga saya mau mengeluh. Wartawan juga ini tidak semua rajin. Bahkan saya bilang sedikit yang rajin. Kalau dikasih rilis dalam bentuk pointer-pointer oleh pemerintah, atau oleh BUMN, atau oleh BUMD, komen, bikin beritanya. Ya kalau kau anggap itu berita, ya naskah berita pasti sama semua. Nah, coba kalau seluruh media bekerja, berfungsi, pasti tidak ada sama judulnya. Iya, karena gengsi dong. Masa saya mau tiru judulnya Tribun? Gengsi dong, masa saya mau tiru judulnya Rakyat Sulsel? Masa saya mau tiru judulnya Rakyatku? Ya enggak lah. Nah, jadi media-media yang selalu sama dengan itu ya bisa dikatakan atau dapat dikatakan ya tidak bergengsi. Kalau selalu sama. Nah maksud saya seperti itu. Jadi coba bayangkan Pak, kalau media mitranya Pak Kadis ini ada 80, masa anggotanya Pak Kadis bikin 80 jenis berita, 80 berita apa? 80 berita dengan 80 angel dalam waktu 1 menit. Ya hendaklah saya kira, kecuali kalau satu orang satu rilis ya. Ya hendaklah. Nah itu artinya apa? Bahwa rilisnya pemerintah Kota Makassar atau SKPD atau OPD itu tidak akan seragam kalau dikerja oleh wartawan yang rajin. Tapi kalau tidak ada, karena orang rajin mengolah berita itu kan tergantung dari pertama kapasitas intelektualnya. Ya, kapasitas intelijensinya, kapasitas waktunya. Mohon izin Pak Makbul karena kita dibatasi waktu, mungkin bisa lanjut lagi ke penanya berikutnya. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Terakhir dari ini, dari Pak Fuad tentang sistem tata laksana pendistribusian ini. Pak Fuad, bisa juga masalah kalau seperti itu Pak Fuad. Karena misalnya katakanlah media A, itu disarankan kepada misalnya OPD
Dinas Ketenagakerjaan untuk kerjasama. Akhirnya Dinas Ketenagakerjaan yang dia layani. Bilang bagaimana itu persoalan di koperasi, itu bukan kami. Tidak ada kerjasama kami dengan itu. Itu masalahnya kalau sudah didistribusi seperti itu, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus dulu untuk Pak Makbul. Izin Pak Gadis, ada pertanyaan terakhir dari Pak Hamka tadi. Yang pertama terkait bagaimana legalitasnya ini humas di OPD. Yang kedua terkait nasib Instagram Pak Wali Kota sendiri, apakah ada mungkin kita bisa bentuk basar untuk melawan masing-masing itu atau bagaimana? Demikian Pak Gadis, boleh ditanggapi. Terima kasih. Saya langsung saja terkait dengan kelembagaan humas yang ada di OPD, bagaimana kalau kita buat. Ya, tentu kalau pembuatan ini ya kita pasti harus mengacu kepada aturan. Ya, karena kalau kelembagaan humas itu dalam aturan sendiri ya, itu sudah tidak diatur secara kelembagaan. Yang kelembagaannya itu adalah PPID yang jadinya. Maka dari itu penguatan dari PPID, kami selaku PPID utama selalu mendorong PPID untuk bagaimana bisa tetap eksis di masing-masing OPD. Jadi yang secara resmi itu adalah dari PPID sendiri itu. Walaupun tugas dari PPID itu yang saya sampaikan tadi, ada yang menganggap tugas PPID dan kehumasan itu adalah tugas yang berbeda. Tetapi PPID dan humas itu adalah satu kesatuan. Ya, walaupun dari tugasnya itu berbeda, tetapi satu kesatuan. Karena satu penyedia, selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terkait apabila ada hal-hal atau ada informasi atau dokumentasi atau baik itu dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk bahan yang diminta oleh suatu lembaga, ya tentu pintu masuknya adalah melalui PPID. Sekaitan dengan tugas kehumasan, ya bagaimana informasi yang ada dalam OPD masing-masing itu bisa tersampaikan, dikeluarkan ke media atau ke masing-masing jalur untuk informasi itu tersebar. Ya. Terkait dengan saya juga mau bahas dari, walaupun tidak ditanyakan dari penataan ruang, ya memang susah kalau kita mau membagi media. Ini tugasnya di sini. Pertama yang muncul adalah kembali lagi kami seumpama Kominfo yang membagi, kembali bahwa itu diatur atau dimonopoli oleh Kominfo, itu tidak. Kembali kepada apa yang disampaikan tadi Pak Makbul, ya dari jenis-jenis relasi media, ya tergantung medianya berelasi, ya itu tadi. Maksudnya relasi bagaimana ya, hubungan silaturahim media dengan OPD, ya bagaimana kita membangun silaturahim yang baik dari pihak media menghubungi OPD, ya kami serahkan kepada OPD untuk bagaimana informasinya bisa tersosialisasikan melalui media tanpa kami tentukan media ini PU harus online ini, koran ini, televisi ini, radio ini. Kami tidak bisa tidak eloklah kalau membagi seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung dari OPD masing-masing dan tergantung dari media bagaimana bisa membangun sinergias dengan masing-masing OPD. Ya. Yang ketiga, walaupun tidak ditanyakan terkait jubir, insya Allah tahun ini ya, akan ada jubir. Kami sudah siapkan, tinggal menunggu restu dari Bapak Wali Kota. Nanti akan ada 3 jubir bagi pemerintah Kota Makassar. Ya, nanti akan kami sampaikan siapa-siapa namanya selaku juru bicara pemerintah Kota Makassar. Jadi kami sampaikan mulai kesempatan ini, ya PPID nanti ya mungkin banyak berhubungan dengan jubir, ya, dan ada juga yang yang disampaikan tadi terkait dengan ya media sosial, ya media sosial, ya sebenarnya kita ini di pemerintah kota, ya, saya ingin live, ya karena ini live kita di pemerintah kota ini ya terdiri kurang lebih 22.000 personil. Ya. 22.000 personil. Dari 22.000 personil ini kita menghitung saja 70% yang memiliki media sosial.
70%. 50% mau yang memiliki Instagram. Berarti ada 11.000. 11.000. Kalau 11.000 ini secara bersamaan, ya, begitu pemerintah kota diserang, 11.000 langsung menyerang juga, kira-kira tidak mati itu. Iya, 11.000 semua, Mak. Dalam medsos itu kita diserang. Kalau wali kota diserang berarti kita, bukan pribadi walaupun Pak Wali diserang itu kita, pemerintah kota. 11.000 saja menyerang itu kira-kira bagaimana? Nah, maka dari itu, ya, insya Allah juga nanti PPD mungkin sudah tahu ada personil, ya, yang mana tugasnya untuk mengawasi hal-hal yang seperti ini, ya, di masing-masing OPD, ya, supaya apa? Supaya ada rasa solidaritas bersama, ya. Istilahnya rasa apa dulu? Kalau kami di STPN dulu bilang rasa korsa, rasa korsa bersama muncul. Satu dipukul, semua sakit. Ya, itu harus kita munculkan. Ya. Bagus sekali kemarin semua kita diserang mengenai statement apa mengenai polisi itu, ya. Terus kita juga membalas dengan yang baik. Tidak usah kita tidak perlu dikata-katai dibalas, ya. Kita cuma balas bahwa maksudnya itu begini-begini, yang baik saja. Tidak usah dikata-katai itu yang menyerang. Pasti akan tertutupi dengan sendirinya. Ya. Jadi nanti ke depan, ya, ke depan, dan ini sudah terbentuk, SK-nya juga sudah ada, pembagian tugasnya juga ke OPD masing-masing mungkin kita sudah tahu, yang kami bagi ke OPD. Nah, ini akan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan. Mengatur, mengawasi, mengarahkan lalu lintas, ya, bukan mencampuri ruang privat dari teman-teman ASN dan non-ASN atau Laskar Pelangi yang ada di pemerintah kota terhadap ruang privat di media sosial. Tetapi paling tidak rasa korsa kita selaku pemerintah kota kalau pemerintah kota diserang. Itu. Ya. Kalau itu ada, tentu pemberitaan yang tidak baik dari pemerintah kota, bukan kita bilang itu salah. Kita menjelaskan yang benarnya supaya orang mengerti. Karena yang banyaknya haters ini, ada orang yang tidak tahu. Saya kasih contoh satu, tapi sambil sedikit lagi waktu. Saya contoh satu, Stadion Matuanging. Stadion Matuanging sampai sekarang masih ada orang menganggap bahwa itu tanggung jawab pemerintah kota. Apa salahnya kita orang masukkan, apa di stadion Pak Wali? Langsung ditimpali. Stadion itu kewenangannya adalah provinsi, bukan pemerintah kota, salah tempat Ki. Selesai, kembali. 11.000 menimpali seperti itu, selesai masalah. Orang tahu, oh, jadi tidak perlu lagi saya komplain terhadap stadion tidak dibangun ke pemerintah kota. Ternyata ranahnya ada di provinsi. Bukan kita membuang, tapi kita memberikan jalur yang benar, kita memberikan informasi yang benar. Ini sebenarnya yang benarnya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih. Aplaus dulu untuk Bapak Kepala Dinas. Baik, karena kita dibatasi waktu dan beberapa kali juga peringatan dari Ketua Panitia sudah masuk kepada teman-teman yang barangkali tadi ingin bertanya, mungkin bisa diselesaikan di luar forum untuk kepada narasumber kita. Satu kali untuk perempuan saja, satu kali di belakang boleh, silakan karena ada ACC dari Pak Kadis, boleh, dibolehkan. Kepada media bisa disebutkan nama, asal media. Langsung inti pertanyaan Bu ya, langsung inti pertanyaan. Tes. Biar kita cepat selesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin mewakili juga, walaupun ada Kak Kambi di atas, masih ada beberapa juga unek-uneknya beberapa teman-teman media ya. Ya, saya Eca Pandita Lopi dari Makassar Terkini. Ini mungkin begini Kak, mungkin ke Pak Kadis ya. Beberapa teman-teman itu memberikan masukan, mungkin penting buat pemerintah juga memberikan sebuah aturan tersendiri bagaimana
menentukan media yang bisa dianggap bisa ditemani bekerja sama. Pasti ada aturan-aturan tertentu yang dikeluarkan gitu, diterbitkan supaya teman-teman, bukan kan, walaupun Dewan Pers memberikan pernyataan bahwa tidak harus terverifikasi gitu kan, tidak mereka harus berbadan hukum gitu. Tapi saat ini saya sendiri ada di grup Pemkot, saya melihat baru rilis itu dibuat, dikirim di grup 1, 2, 3 detik kemudian ada menaikkan tanpa diedit, dan memang ini mungkin juga untuk bagaimana teman-teman media bisa berproduksi konten yang bagus, konten yang tidak duplikat, sehingga pemerintah kota perlu penting kiranya untuk membuat satu aturan bagaimana bisa dianggap bermitra gitu Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, langsung ditanggapi aja Pak Kadis. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan aturan, insya Allah memang sementara kami menggodok dulu aturannya, mungkin dalam bentuk perwali nanti kami akan siapkan aturan bahwa hal-hal yang seperti ini yang bisa bekerjasama dengan media tanpa mendiskreditkan satu dengan yang lain. Tujuannya bagaimana? Pertama, untuk kami mengatur. Yang kedua, kami juga menginginkan media tersebut mengikuti aturan yang ada di negara kita, sehingga bagaimana apa yang diinginkan oleh Dewan Pers, apa diinginkan oleh teman-teman media, apa yang diinginkan juga kami selaku pemerintah kota itu bisa sama-sama terakomodir. Sehingga juga bagaimana media yang ada di Kota Makassar ini ya bisa sama-sama hidup, ya bisa sama-sama tanda kutip hidup bersama, ya tanda kutip hidup bersama. Insya Allah nanti kami akan sementara kami mau sementara diancam-ancam nih, ya seperti ini, ya memang sudah ada beberapa masukan, pernah juga kami disampaikan oleh almarhum Pak Bugispos, Pak Usdar, almarhum, ya Kak Usdar Nawawi sudah menyampaikan kepada kami. Dasar itu kami sementara buat dulu sehingga bisa menjadi acuan bagi teman-teman di OPD juga. Ya. Mohon maaf karena kita dibatasi waktu, mungkin bisa diselesaikan di luar forum. UKPBJ Kota Makassar sudah mengatur itu. Jadi izin, ada beberapa kota-kota itu sudah, karena media itu kerjasama, bukan kerjasama berita. Dia bekerja sama dengan iklan, produk-produk media. Tidak pernah ada itu kerjasama berita. Jadi seumpama teman-teman media memberitakan itu bonus. Yang dikerjasamakan itu iklannya. Makanya di Perpres 12 tahun 2021 itu mengatur proses pengadaan jasa lainnya namanya. Jasa lainnya di situ ada iklan. Kabupaten kota itu sudah, beberapa kabupaten kota seperti Jakarta itu sudah ada di e-katalog lokalnya. Ini Pak Kadis izin, saya sudah berkomunikasi dengan orang ULP, BLPBJ, bagian layanan pengadaan barang dan jasa. Itu sekiranya pihak Diskominfo mengajukan itu bahwa silahkan teman-teman sampaikan produkmu. Umpama di Tribun itu ada produk tentang bagaimana pasang iklan di YouTube-nya pada saat ada apa begitu. Jadi begitu, seperti yang sekarang kita di live ini Celebes TV itu kan ada di situ muncul Diskominfo pemerintah Kota Makassar. Itu kan iklannya bekerja sama begitu. Jadi begitu Pak Kadis izin, sebaiknya supaya tidak ada sistem dekenna ini, nanti orang tinggal klik-klik saja. Ini kan yang menyebabkan ini banyak yang tidak minta maaf. Saya secara pribadi kalau mau fair ini live, saya pasti akan mengklik yang banyak pembacanya. Begitu.
Kita mau fair kan? Supaya saya informasiku segera banyak yang tahu, pasti saya klik. Yang banyak pembacanya itu, yang iklannya ada. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk semua karena kita dibatasi waktu. Kita sampai di penghujung acara. Pada intinya pemerintah Kota Makassar dengan tangan terbuka menerima media, begitupun sebaliknya media juga senantiasa mengutamakan keseimbangan berita biar semua dapat berkolaborasi dengan baik demi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demikian atas nama moderator dan seluruh unsur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wartawan jurnalis itu